buku Kehendak Tuhan ataukah Desain Yahudi? Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan. Itu di bagian kalimat pertama di paragraf pertama pembukaan pendahuluan di buku itu dia bilang, kami bangsa Yahudi tidak bertanah air tetapi tetap bersatu bahasa, tidak punya negara tetapi punya satu pemerintahan dan seterusnya. Jadi ikatan-ikatan emosional itu dia selalu melintasi batas-batas pemisah. Orang Maluku sampai Jakarta logat Saparua yang pernah hilang. Tinggal Jakarta 60 tahun tapi kalau tanya bapak asal mana, tuh ngalah beta orang Haria. Ikatan-ikatan emosional semacam itu sulit sekali untuk dilepas dan itu berkaitan dengan apa ya, latar belakang asal usul. Dan itu sebabnya memang di GPM sekarang kita juga harus mulai berpikir mengenai kemungkinan jemaat-jemaat teritorial yang berciri transteritorial. Majelis Jemaat Silo ada yang tinggal di Wayame, ada yang tinggal di Suli. Dia jadi penatua di Silo. Dan di banyak tempat kejadian seperti ini terjadi. Kita tidak bisa menganggap itu satu yang berbahaya bagi gereja, tetapi harus melihat bahwa itu kemungkinan yang bisa saja menimbulkan perubahan-perubahan di dalam gereja, perubahan regulasi. Sebab dinamika seperti ini akan terus terjadi dan angkanya akan semakin bertambah. Bab 4, kedudukan dan tugas jemaat. Beta kira ini soal fungsi-fungsi jemaat ya. Jadi jemaat GPM berkedudukan sebagai basis. Jemaat GPM itu basis pelaksanaan amanat gereja. Jadi untuk melaksanakan amanat gereja kita butuh jemaat dan jemaat menjadi tempatnya. Bukan di mana-mana tetapi di situ di jemaat. Kedudukannya jemaat-jemaat GPM itu berkedudukan di Maluku ya, meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Itu soal kedudukan. Nah, pasal 8 tugas dan tanggung jawab jemaat. Ada 2 Ibu Bapak. Yang satu melaksanakan amanat dan pola pelayanan gereja. Dan yang kedua melaksanakan tata gereja, peraturan pokok, peraturan organik, keputusan MPH, serta keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh sidang sinode, sidang MPL, sidang klasis, dan sidang jemaat. Itu jadi kenapa kita bikin program pelayanan harus libatkan jemaat. Memang pertama program itu untuk kepentingan pembinaan jemaat, tetapi jemaat itu sebagai pelaksana, penerima dampak dari program gereja, karena amanat pelayanan gereja itu dilaksanakan di situ, di jemaat itu. Sehingga semua kegiatan itu tidak boleh dilakukan oleh majelis jemaat sendiri. Dia harus melibatkan jemaat, sebab setiap kegiatan yang melibatkan jemaat itu berdampak pada cara hidup, cara pandang, cara bertingkah laku warga jemaat kita. Bab 5 soal keanggotaan jemaat. Di sini Ibu Bapak, hal yang seringkali kita hadapi di momen-momen tertentu di GPM ini. Itu biasanya mau CD baru, atau kadang ada orang mati. Jadi beberapa kasus itu, waktu ada orang meninggal, majelis jemaat bingung. Ini anggota jemaat kah bukan nih? Itu bukan, sudah sangat banyak di klasis Pulau Ambon ini, sudah sangat banyak Ibu Bapak. Makanya di klasis, kalau ada yang persoalkan, pendeta datang persoalkan macam begitu, sering beta bilang, lo binatang mati aja kita kubur, apalagi manusia. Jangankan beda gereja, beda agama pun kita harus tangani. Itu risiko menjadi gereja. Ibu Bapak, beta ini pernah kubur orang Muslim.
di Desa Daud, Tanimbar Selatan. Setelah pemakaman beta lapor diri di Kodim, dan alasannya cuma satu, kalau yang dikuburkan jenazahnya busuk, bau bangkai di dalam negeri, siapa yang mau tanggung jawab? Terus tentara tuh komandan Kodim bilang pada beta, Pak, bersyukur masih mau kubur di tanah. Kalau saya jadi pendeta itu pasti saya buang di laut saja itu. Jadi ada problem-problem kemanusiaan yang pada titik tertentu sebagai gereja kita harus mengambilnya sebagai bagian kita, sebagai risiko kita. Ada bagian yang harus diambil, tidak bisa tidak. Pasal 9 anggota GPM yang terdaftar di jemaat-jemaat yaitu A, yang dilahirkan oleh warga GPM. Ini stel-selnya stel-sel pasif. Jadi karena dia dilahirkan di keluarga gereja Protestan Maluku, dia tidak perlu mendaftar lagi menjadi anggota gereja, tetapi dia langsung didaftarkan oleh majelis jemaat. Stel-selnya pasif. Kemudian B, yang dibaptis di GPM. C, yang telah mengaku iman dan diteguhkan menjadi anggota sidi gereja di GPM. D, yang dibaptis di gereja lain yang atas kemauan sendiri menyatakan menjadi anggota GPM. Jadi ada orang sudah dibaptis di gereja sidang jemaat Allah misalnya. Dia datang bawa diri untuk menjadi anggota gereja di kita, kita terima. Dengan catatan dia tidak perlu dibaptis lagi. Sebab bagi kita di GPM ini, baptisan tuh mau selam, mau buang badan, mau molo, mau cuci muka, mau siram badan dengan air es, dengan minyak tanah, bukan soal. Itu media-media seperti itu tuh gampang aja. Tetapi alat justifikasi ilahi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu yang menjadi pusat dari pelaksanaan sakramen baptisan. Jadi kalau ada ajaran yang datang bilang baptisan harus selam, nopi sungai Yordan saja. Berangkat ke Israel sana, di Yordan sana. Lalu sampai di sana lihat Yesus itu selam atau bukan. Yesus tidak pernah menyelam. Dia cebur badan saja itu. Jadi gesturnya tuh bukan selam. Selam tuh molo. Baptis itu ada beberapa kata Yunani ya, baptisei, baptiso, baptisen, baptison, yang mengartikan kata baptis. Kata-kata itu memiliki satu kata dasar yang sama jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu selam. Tapi yang dimaksudkan selam itu bukan molo dalam air, bukan ibu bapak. Saya menyelami kehidupan ibu. Saya mengalami kehidupan ibu, saya merasakan kehidupan ibu. Seseorang dibaptis dalam nama Yesus itu, dia masuk dalam kehidupan Yesus. Dia memperoleh meterai karena dia masuk di dalam kehidupan Yesus itu. Menyelami, menjadi satu dengan kehidupan Yesus. Itu baptisan artinya tuh di situ. Jadi kalau ada yang datang dengan ajaran bilang baptisan selam-selam, pibaw di Natsepa sana saya lalu suruh dong molo-molo di situ. Tidak ada. Satu waktu di satu tempat kalau saya nggak ada air untuk baptis, ambil Fanta saja. Karena ketemu yang fokus di Fanta-Fanta dan di Sprite, di air sayang. Tetapi justifikasi ilahi itu yang kita butuhkan. Aku baptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan semua gereja di dunia pakai rumusan yang sama, pakai Tuhan yang sama. Sehingga jika dia sudah dibaptiskan di gereja lain, kita tidak perlu baptis dia. Kita menerima baptisannya sebagai akta iman. Yang di GPM, kecuali katekesasi, wajib. Itu wajib. Yang berasal dari agama dan kepercayaan lain yang atas kemauan sendiri menyatakan menerima ajaran gereja, mengakui iman dan dibaptis. Kecuali dari agama lain. Dia belum pernah dibaptis. Jadi kita harus bedakan agama lain itu beda dengan gereja lain. Agama lain itu Islam, Katolik, apa. Gereja lain tuh ya gereja-gereja yang bukan GPM itu. Orang salah ucap bilang dari gereja lain itu dengan menyebutnya dari agama lain, padahal bukan, dia sama-sama Kristen.
Kemudian yang terakhir yang berasal dari jemaat GPM lain dengan membawa surat atestase. Jadi kalau ada anggota jemaat yang tiba-tiba karena pekerjaan dia datang dari Saparua tinggal di sini, untuk menjadi anggota jemaat di sini dia harus berikan surat atestase. Dia harus minta dari sana yang menerangkan bahwa betul dia anggota jemaat di Saparua, dia sudah dibaptis, sudah disidikan dan seterusnya. Supaya waktu sampai di sini majelis jemaat seng barai ini orang siapa, ini makhluk yang bagaimana nih, tapi sudah tahu persis ini anggota jemaat kita. Yang kedua, status keanggotaan jemaat berakhir apabila A. Yang bersangkutan pindah tempat tinggal keluar wilayah pelayanan jemaat dengan membawa surat atestase. B. Menyatakan secara tertulis atas kemauan sendiri untuk berhenti menjadi anggota Gereja Protestan Maluku. Dan C. Yang bersangkutan meninggal dunia. Itu status keanggotaan jemaatnya berakhir. Jadi ibu bapak majelis jemaat, kalau misalnya ada anggota jemaat di sini yang mau pindah kerjanya ke wilayah lain di Maluku, sebelum dia pergi, tolong kasih dia surat atestase. Itu membantu dia untuk dilayani di sana. Jangan biarkan dia pergi sendiri. Ketumpung pengalaman dulu ibu bapak waktu Saum Laki mulai menjadi kabupaten sekitar tahun 2001, 2002. Itu migrasi manusia dari Ambon ke sana kan banyak. Nah manusia-manusia yang migrasi ke sana nih, ini kadang-kadang bajalan Sondorstrom nih ibu bapak. Sampai di sana dong sekarat semua mati baru tiba-tiba bilang anggota jemaat GPM, ketemu datang di rumah sakit tanya-tanya di Ambon tinggal di mana dan seterusnya, tar bisa jawab. Ketemu koordinasi lintas klasis baru ketahuan oh ini orang dan seterusnya. Jadi kalau biarkan mereka jalan sendiri itu satu waktu nanti akan muncul masalah. Jadi tolong diamati sebaik mungkin lah supaya jangan terjadi semacam itu. Kemudian jika ada yang menyatakan secara tertulis untuk berhenti menjadi anggota jemaat ya, dia bisa ada satu jemaat di GPM nih kemarin kasus begini Bu Bapak. Waktu mau penerimaan siswa katekesasi, ada 2 orang anak yang waktu katekesasi hari pertama mulai, mereka menyatakan bahwa mereka mundur dari katekesasi. Lalu majelis jemaat dekati orang tua. Di rumah orang tua bilang, "Oseng, beta pun anak-anak tuh salah bicara. Di gereja tadi dong bilang dong mundur karena dong sudah jadi anggota gereja lain. Tapi ibu bapak majelis jemaat, tolong mengerti juga katong ini saya jadi anggota gereja lain, katong tetap jadi anggota GPM. Cuma katong jadi simpatisan." Lalu berita itu sampai di beta bilang, ya dong kayak partai politik ada simpatisan juga. Simpatisan Tuhan begitu ya. Jadi kita tidak bisa abu-abu semacam itu. Karena apa? Dengan berakhirnya status keanggotaan jemaat seseorang dari GPM, maka kita tidak lagi punya beban moral untuk melayani dia. Tidak punya beban itu. Kalau satu waktu dia datang minta pelayanan, kita layani. Kalau tidak ya wes. Jadi dia ulang tahun, kita perlu capek-capek cari dia dan seterusnya. Sehingga harus tegas di situ Ibu Bapak ya. Sekarang pola-pola semacam itu sedang dikembangkan di Ambon. Bangkitnya gerakan-gerakan yang katanya karismatik. Saya tahu itu apanya yang karismatik. Selalu pakai rumusan-rumusan seperti itu. Simpatisan. Apaan simpatisan? Kalau mereka pakai diksi itu, kita harus ambil sikap tegas. Kalau Anda mau keluar dari GPM, bikin saja surat pernyataan, silakan keluar. Gereja tidak melarang. Pasal 10 hak anggota jemaat. A. Mendapatkan bimbingan dan pelayanan dari majelis jemaat. B. Mendapat bagian dalam upaya pembinaan anggota jemaat demi pengembangan dan pertumbuhan bersama. C. Ikut menentukan arah pembangunan dan pelayanan jemaat. Di pasal 10 ini Ibu Bapak,
Poin 1A, mendapatkan bimbingan dan pelayanan dari majelis jemaat. Di GPM ini sekarang gereja seumur berapa, 80 berapa tahun nih. Ada satu praktek pelayanan yang membuat majelis jemaat, para penatua, diaken, para pendeta itu kalau keluar jam 6 sore, masuk rumah jam 1:30 malam. Segala hari itu. Pelayanan ulang tahun perkawinan. Satu waktu beta tanya, loh, ketumpung gereja setua macam begini, orang ulang tahun biasa bisa sembahyang sendiri. Pendeta mesti datang baru dia sembahyang for dia. Loh, kapan dia dewasa dalam iman? Sehingga kalau ibu bapak layani orang ulang tahun ya, beta cerita pengalaman dulu di jemaat. Waktu mulai tugas, segala hari itu ada orang datang lapor barang hilang. Bapak ketum bawa nasar lo pergumulan ketumpung, jaring hilang lah, sandal hilang. Lama-lama beta pikir-pikir, beta ini nanti jadi pendeta orang pancuri nih. Kerjanya cuma doakan orang pancuri nih. Nah ini dunia pun masalah ada besar, masa beta tiap hari bergumul. Lalu kebetulan tua agama pun jaring hilang, dia datang. Bapak, beta bawa nasar sembahyang. Kenapa lah itu? Beta pun jaring hilang. Oh iya, nanti sebentar jam 7, deng mai tua datang per beta pakai pakaian hitam katong bergumul. Iya, Bapak. Tua agama tuh pulang, beta pergi dia pun taman tua agama. Itu Farek tuh dia pun jaring hilang, dia supi bawa nasar mau pergumulan, kamu orang tahu itu siapa yang belakang. Tua agama tuh bilang sih, Bapak, katong ada sambunyi saja, katong ada sambunyi di bawah. Ada sambunyi di bawah katapang. Oh ya sudah. Beta kasih biar aja. Jam 7 malam tua agama dan dia pun istri datang pakai baju hitam. Katong pergi di gereja, sembahyang di gereja. Masuk di konsistori, beta pakai toha. Terus beta tanya, tua ini ketemu sembahyang apa? Dia bilang, Bapak, beta mau sembahyang, beta pun jaring hilang ini. Kutuk orang yang pancuri itu. Beta semua ketawa. Tahan-tahan sah. Beta tanya, tua percaya kalau kata sembahyang Tuhan dengar? Percaya, Bapak. Nah, sekarang kalau tua sendiri sembahyang, tua percaya dan Tuhan dengar? Percaya, Bapak? Nah sudah, kalau gitu tua sembahyang perketong. Ibu bapak tua agama sembahyang tuh hampir terdapat amin. Putar mulu kiri kanan percari kata amin hampir terdapat. Bakar ingat bapak saya bisa ke badan-badan tuh. Habis sembahyang, dia pulang. Tengah malam jam 11 dia sudah datang, Bapak. Jaring suada. Akan di mana? Sinta usah bos. Orang pencuri supi taruhkan di dapur di rumah tuh. Dia sudah si pulang istirahat sudah. Tapi sejak besoknya itu beredar isu di jemaat. Wih, kalau barang hilang jampi dia, pendeta nanti tentu suruh ketemu sembahyang. Langsung beta selesai sembahyang orang pancuri lah. Jadi kalau ibu bapak penatua, diaken, pendeta pilih yani orang ulang tahun, sampai habis baca Alkitab nasihat dia bilang dia mari saya sembahyang berkatong. Lihat dia bisa sembahyang ke sini. Maksud beta itu. Supaya di poin mendapat bimbingan dan pelayanan dari majelis jemaat di pasal 10 ini, itu berdampak. Jadi bimbingan itu bukan datang pas sembahyang dia saja, dampingi dia untuk berdoa. Kalau saya ketemu jemaat, ibu bapak pendeta sentris, penatua sentris, diaken sentris, segala sesuatu mesti dong itu yang datang sembahyang. Kalau saya terjadi. Lalu karena pendeta lala, penatua lala, diaken lala, jemaat mau dia bilang, penatua muka pamalas katun tadi malam tunggu sampai jam 11 tar datang. Oh tunggu kamu di sidang jemaat saya. Itu karena ada kegagalan kita mendampingi jemaat juga. Tuntun mereka. Kita harus bersyukur satu waktu anggota jemaat ulang tahun nih ketemu datang, dia bilang, Bapak dong saya usah datang. Beta dan beta pun keluarga mau berdoa, nanti hari Minggu ketemu bawa nasar di gereja juga. Itu baru ketemu rasa bangga. Beta pun jemaat sudah dewasa. Tapi kalau sedikit-sedikit ketemu si datang sembahyang dia, lo kapan dia bisa sembahyang sendiri? Jadi pakai ilmu-ilmu kampung-kampung par jemaat ini bisa ibu apa? Latih dong. B. Mendapat bagian dalam upaya pembinaan anggota jemaat demi perkembangan dan pertumbuhan bersama. Dan C. Ikut menentukan arah pembangunan dan pelayanan jemaat. Ibu bapak di poin 10 ayat C,
ikut menentukan arah pembangunan dan pelayanan jemaat itu wujudnya di mana? Di sidang-sidang jemaat itu. Yang susun renstra itu siapa tim? Tim itu ya anggota jemaat juga. Anggota jemaat yang bikin perencanaannya, nanti bawa di sidang jemaat, anggota jemaat juga yang bikin penetapannya, dan setelah sidang, pelaksanaan program-program itu anggota jemaat juga yang laksanakan itu program. Jadi partisipasi jemaat itu sudah tampak dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Itu yang dimaksudkan dengan pasal 10C itu. Sedangkan di pasal 10 ayat 2, kewajiban anggota jemaat adalah A. Melibatkan diri dalam seluruh tugas panggilan GPM, mentaati semua peraturan GPM, melaksanakan berbagai keputusan sidang jemaat. Itu jadi kalau kita libatkan anggota jemaat di dalam program-program jemaat, itu juga menjadi kewajiban mereka. Mereka wajib. Mereka wajib untuk mengikuti, bukan pilihan mau atau tidak, tapi harus, wajib. Itu kewajiban. Memang sejauh ini di GPM, di Klasis Pulau Ambon ini jemaat-jemaat semua kegiatan itu partisipasi atau keterlibatan jemaat itu sangat tinggi. Kita monitoring kesana kemari memang tinggi sekali. Dan itu menunjukkan bahwa jemaat kita, anggota jemaat kita itu masih sangat menggantungkan harapannya kepada gereja. Ada orang marah-marah pendeta di jemaat itu ada, wajar. Marah-marah penatua dia kan wajar. Marah sampai dompung emosional tinggi sampai hampir baku dapat surga lah. Tapi waktu panggil pasti datang. Itu ciri dari anggota jemaat di GPM, karena gereja kita ini kan gereja yang juga menghargai demokrasi. Semua keputusan di gereja itu diambil bukan oleh pendeta. Beda dengan saudara-saudara kita gereja Katolik yang hierarki itu, keputusan di Vatikan jatuhnya sampai di kita tidak, semua keputusan itu kita putuskan sendiri. Ada hal keterbukaan yang dipelihara, sehingga satu keputusan jika diputuskan di jemaat, maka warga jemaat kita, anggota jemaat kita itu ya pasti ada yang tidak setuju. Setiap keputusan itu pasti ada yang tidak setuju saja, tetapi tidak berdampak. Sikap tidak setuju itu tidak berdampak besar bagi gereja. Bab 6, alat kelengkapan di jemaat ya, sidang jemaat, majelis jemaat, sektor dan unit. Saya kira itu elemen-elemen organisasinya. Kemudian pasal 13 soal sidang jemaat. Pasal 14 itu juga soal tugas-tugas sidang jemaat ya. Menyusun renstra, evaluasi laporan pelayanan, menetapkan program, menetapkan anggaran, evaluasi laporan pertanggungjawaban dan seterusnya. Itu ibu bapak sudah jalaninya bertahun-tahun. Kemudian pasal 15, sidang jemaat diawali dengan rapat unit, kemudian rapat sektor di dalam jemaat. Itu di rapat unit sektor itu sebetulnya mereka sudah membahas laporan umum kita. Sehingga pemandangan-pemandangan umum yang dibacakan di dalam gedung gereja itu sebetulnya hasil pembahasan di unit dan sektor. Di sidang-sidang jemaat banyak kali yang beta hadiri ibu bapak, waktu sektor membaca pemandangan umum itu jauh sekali dari materi laporan pertanggungjawaban umum. Jadi kesannya mereka tidak membahas laporan, tetapi mereka membahas isu-isu lain yang di luar laporan itu. Lalu itu semua dibawa ke dalam pemandangan umum. Nah itu artinya rapat di unit dan sektor tidak maksimal. Padahal di peraturan bilang sidang jemaat harus dimulai dari situ, rapat di unit, kemudian rapat di sektor. Lalu pemikirannya yang dibawa ke dalam sidang jemaat.
Kemudian soal peserta sidang jemaat itu Ibu Bapak sudah sering baca di dalam tata tertib persidangan jemaat ya. Peserta biasa, luar biasa dan seterusnya. Kemudian ada undangan dan seterusnya. Tugas-tugas sekretaris jemaat sebagai sekretaris persidangan dan seterusnya itu sudah ada di dalam tata tertib. Kemudian pasal 16 soal hasil persidangan jemaat dan seterusnya itu kan apa ya, sudah menjadi semacam praktik yang prosedur yang sudah tetap begitu. Keputusan sidang jemaat mesti bawa di klasis kita sahkan, dan biasanya waktu mau sahkan kita pelajari dulu, lihat. Bab 8 pimpinan jemaat. Pimpinan jemaat adalah majelis jemaat yang diketuai oleh seorang pendeta dan atau penginjil yang diangkat dengan surat keputusan MPA Sinode. Itu pendeta yang diangkat dan ditempatkan berdasarkan surat keputusan MPA Sinode, SK. Bab 9 majelis jemaat ya. Majelis jemaat terdiri dari pendeta atau penginjil, penatua, diaken. Jumlah anggota majelis jemaat bukan pendeta, dalam artian penatua dan diaken, diatur menurut peraturan. Jadi jumlah diaken dan penatua kita itu sebetulnya ditentukan oleh jumlah unit yang ada di jemaat. Kalau dulu kita pakai kuota anggota jemaat 0 sampai 1000 itu berapa penatua, berapa diaken, 1000 sampai 2000 itu berapa. Sekarang berubah. Jumlah penatua dan diaken itu sangat ditentukan oleh jumlah unit di dalam jemaat. Jadi kalau Ibu Bapak mau mekar-mekar unit pelayanan itu baiknya mekar sebelum pemilihan penatua diaken, sebelum pemilihan majelis jemaat. Baiknya momennya terjadi di situ. Pasal 19, tugas dan tanggung jawab majelis jemaat. Ini kalau Ibu Bapak lihat-lihat liturgi pentabisan penatua dan diaken sebetulnya isinya tidak beda. Dia apalagi nanti sampai di tugas pendeta apa, tugas penatua, tugas diaken, itu isinya nyaris tidak beda dengan liturgi itu. Tugas dan tanggung jawab majelis jemaat adalah melaksanakan pekabaran Injil dan melengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. B. Melayani ibadah jemaat, pemberitaan firman Allah dan sakramen. C. Melaksanakan pemberkatan nikah dan pemakaman. D. Meneguhkan orang-orang anggota-anggota SIDI jemaat dan penatua serta diaken. E. Menjalankan disiplin gerejawi dan pelayanan penggembalaan atau pastoral. F. Mengawasi pelaksanaan ajaran gereja dan mengembangkan usaha berteologi di kalangan anggota-anggota jemaat. G. Membentuk dan meneguhkan aparat pelaksana pelayanan gereja. H. Melaksanakan pendidikan umum, pelayanan kasih, keadilan, perdamaian, serta pelestarian lingkungan hidup. I. Melaksanakan katekisasi dan pendidikan agama Kristen dari pendidikan usia dini sampai ke perguruan tinggi. Di sini Ibu Bapak, poin I ini, di wilayah-wilayah yang ada sekolah, entah itu sekolah pemerintah, sekolah negeri maupun swasta, yang secara kebetulan tidak terdapat guru agama di situ, tetapi murid-murid sekolah itu sebagian besar adalah anggota jemaat GPM, maka pendeta, penatua, diaken berkewajiban mengajar pendidikan agama Kristen di sekolah itu. Itu kewajiban kita. Dan praktik ini sudah lama. Dulu kita di jemaat nyaris pendeta-pendeta di Pulau Selaru itu semua jadi guru. Jadi kalau siang-siang anak-anak sekolah pulang ketemu dulu di pastori, dong kas suara kata untuk ada yang berteriak selamat siang Bapak Pendeta, ada yang berteriak selamat siang Bapak Guru. Wah ini Bapak Pendeta dan Bapak Guru ini bagaimana? J. Membina Kementerian Berteologi, Kementerian Daya dan Dana. K. Menyelenggarakan dan memimpin persidangan jemaat dan rapat-rapat majelis jemaat secara teratur, terencana dan berkesinambungan.
I. Mempersiapkan rancangan Renstra untuk dibicarakan dan ditetapkan dalam persidangan jemaat. LM. Menyusun rancangan program kerja dan anggaran pendapatan belanja dan pelayanan jemaat untuk dipercakapkan oleh sidang jemaat. Melaksanakan semua keputusan sidang jemaat. O. Mengelola, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan keuangan dan harta milik gereja Protestan Maluku yang dikelola oleh jemaat sesuai peraturan perbendaharaan gereja. P. Menyampaikan laporan pelayanan tahunan sesuai Renstra. Q. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelayanan dan keuangan jemaat kepada MPH Sinode melalui Majelis Pekerja Klasis. R. Memberikan laporan pelayanan dan keuangan kepada jemaat melalui sidang jemaat. S. Melaksanakan hubungan oikumenes, hubungan dan kerjasama dengan pemerintah dan golongan-golongan agama lainnya di lingkungan setempat atas sepengetahuan Majelis Pekerja Klasis. Jadi kalau misalnya di Jemaat Peniel Bentas, Ibu Bapak mau bikin satu program-program kerjasama dengan saudara-saudara muslim yang ada di sekitar sini, itu harus dilaporkan ke Klasis. Karena ini sudah mewakili lembaga gereja keluar. Kita sudah keluar dari lingkungan kita, udah masuk pada lingkungan agama-agama yang lain. T. Melaksanakan bentuk-bentuk pelayanan lainnya sesuai dengan amanat pelayanan gereja dan segala ketentuan resmi yang ditetapkan oleh persidangan sinode dan persidangan klasis. Pasal 20, perangkat kepengurusan majelis jemaat. A. Majelis jemaat. B. Pimpinan harian majelis jemaat. C. Seksi-seksi pelayanan. Dan D. Badan-badan lain. Nah, Ibu Bapak, di pasal 20 ini ada hal yang harus kita ingat betul begini. Di GPM ini tidak ada keputusan PHMJ. Yang ada itu keputusan majelis jemaat. Jadi PHMJ itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. PHMJ siapkan misalnya rencana bangun pastori yang ada di program misalnya. Pikiran ini disiapkan PHMJ lalu dibawa dalam rapat majelis jemaat. Majelis jemaat yang mengambil keputusan, sehingga keputusan yang keluar itu keputusan majelis jemaat, bukan keputusan PHMJ. PHMJ ini hanya bertugas untuk menjaga kelangsungan organisasi setiap hari saja. Dia ada pemimpin yang menjaga setiap hari distribusi tugas, tetapi semua keputusan yang harus yang dikeluarkan itu keputusan majelis jemaat. Dengan kata lain, PHMJ itu bukan atasannya majelis jemaat, bukan. Itu bukan atasannya. Dia sama itu. Memang kalau di struktur Dapalia ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, itu kelihatan. Namun bukan berarti bahwa mereka ini satu kepengurusan tersendiri lalu majelis itu sendiri lagi, tidak. Mereka itu majelis jemaat itu. Dan keputusan-keputusan yang mesti diambil itu keputusan majelis jemaat. Pasal 21, rapat majelis jemaat berlangsung sekurang-kurangnya sebulan sekali. Rapat majelis jemaat dihadiri oleh majelis jemaat. Rapat majelis jemaat berfungsi untuk evaluasi dan menetapkan langkah pelaksanaan pelayanan umum dan keputusan-keputusan persidangan jemaat. Rapat majelis jemaat dipimpin oleh ketua majelis jemaat. Apabila ketua majelis jemaat berhalangan, rapat dipimpin oleh wakil ketua majelis jemaat. Apabila ketua dan wakil ketua majelis jemaat berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota pimpinan harian majelis jemaat. Sehingga sekretaris itu berfungsi hanya untuk sekretaris saja, sekretaris saja. Dan sekretaris majelis jemaat dapat berfungsi selaku sekretaris rapat majelis jemaat. Bikin notulen dan seterusnya. Kemudian majelis jemaat dapat melaksanakan rapat-rapat koordinasi ke sektor unit dan lain-lain. Nah, di pasal ini Ibu Bapak, pasal 21 Ibu itu, kita tidak pernah menemukan ada ayat yang mengatur tentang rapat PHMJ, itu tidak ada. Yang ada cuma rapat majelis jemaat. Kalau PHMJ mau bikin rapat, itu inisiatif PHMJ. Dan mereka rapat itu bukan untuk ambil keputusan. Mereka rapat untuk mengatur agenda-agenda apa saja yang mau dibicarakan di rapat majelis jemaat. Lalu agenda-agenda itu dibawa di dalam rapat majelis jemaat untuk
putuskan di sana. Seringkali ada pendeta di jemaat, apalagi kalau berhubungan dengan uang-uang tuh. Datang lalu bilang, saya ini otorisator. Otorisator apa? Betul Anda otorisator, tapi yang mana itu? Otorisator itu yang maksud apa itu? Kadang-kadang orang terjebak di dalam struktur di gereja nih, seolah-olah ketua itu ketua saja. Padahal tidak bisa, gereja mengatur keputusan-keputusan gereja itu keputusan majelis gereja. Di jemaat itu majelis jemaat, di klasis itu MPK, di sinode itu MPH sinode. Jadi Ibu Bapak lihat saja di pasal itu tidak ada satupun ayat yang mengatur tentang rapat PHMJ. Yang ada itu rapat majelis jemaat. Pasal 22, dalam pelaksanaan tugas majelis jemaat, seorang penatua dan atau diaken melayani dalam masa bakti 5 tahun dan bisa dipilih lagi. Nanti kalau ada waktu beta jelaskan peraturan pelayan khusus, baru ayat ini bisa dijelaskan lebih detail. Jadi yang mau dijelaskan dalam pasal 22 ayat 1 itu begini Bu Bapak. Masa bakti penatua diaken itu 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode yang kedua. Maksudnya begini. Di ayat ini kelihatan secara nyata bahwa menjadi pelayan khusus pendeta dan menjadi pelayan khusus penatua diaken itu memiliki perbedaan pada satu aspek, yaitu totalitas dari hidup seorang pendeta atau penginjil, penatua dan diaken. Tegasnya, menjadi pendeta itu full timer. Seseorang menjadi pendeta di GPM itu full timer. Kalau ketong tabis dapat kasih toha, jubah pendeta itu pakaian mati. Waktu mati pendeta-pendeta kalau mati dilihat di peti itu pakai toha. Artinya apa? Sampai mati. Dia menjadi pendeta itu sampai mati. Kalau penatua diaken itu ada part time. Jadi 5 tahun istirahat bisa. Kita yang pendeta ini tidak bisa Ibu Bapak. Sudah tidak punya pilihan lain, itu saja menjadi pendeta saja sampai mati itu. Makanya muncul polemik kan waktu pendeta-pendeta banyak calon anggota DPR. Wah. 2008 sidang BPL di Kairatu, beta ditugaskan jadi sekretaris komisi yang mengatur tentang itu pendeta-pendeta dan politik. Wah itu berat Ibu Bapak. Waktu presentasi kurang lebih 50 pendeta hantam beta hancur-hancuran di situ. Mereka merasa peraturan gereja membatasi mereka untuk berpartisipasi di politik. Sebetulnya bukan. Tetapi karena kita ditabis itu menjadi pendeta full timer sampai mati, Anda tidak punya pilihan lain. Kalau Anda masih mau bertahan di situ, exit dari gereja keluar. Sehingga kita bikin satu peraturan, di peraturan pelayan khusus nanti, itu ada pasal-pasal yang mengatur tentang penanggalan, kita pakai istilah tanggal. Menanggalkan, ditanggalkan, jabatan pendetanya itu bisa ditanggalkan. Itu sebetulnya sudah ada. Kemarin kalau ada satu kasus kemarin itu, kalau kasusnya, kalau tidak, kalau lanjut terus, pasti kena. Karena aturannya sudah sepakat, sudah diputus di sinode kemarin. Itu yang membuat Ibu Bapak, beta terbuka saja Ibu Bapak ya. Ini soal-soal ini dia berdampak sampai di soal-soal anggaran masalahnya. Itu sebabnya jika kita menyusun anggaran di sidang jemaat, hati-hati dengan menggunakan istilah insentif. Insentif itu agama, insentif. Hati-hati di situ. Mengapa? Karena istilah itu, diksi itu, insentif itu, dia melekat pada jabatan. Dan dalam konteks gereja itu jabatan gerejawi itu. Jadi ini dampaknya dia melempem ke sana kemari, dia luas ke sana kemari. Sehingga
Di beberapa sidang jemaat orang ribut, wah ini kenapa alokasi anggaran untuk pendeta begini, begitu, begini, begitu. Setelah beta pelajari, oh memang karena ada satu hal yang masih terkunci, belum dimengerti ialah karena memang tidak ada ada pilihan lain, dia ada pekerjaan lain. Full timer, dia hanya bekerja untuk itu saja tuh. Melayani terus, itu saja sampai dia selesai, sampai. Dan itu yang membuat mengapa kita seringkali menggunakan kalimat menjadi penatua diaken itu part time. Waktunya ada bagian-bagian waktunya yang membatasi dia. Dia boleh istirahat, dia boleh menyelesaikan masa pelayanannya. Nanti di beberapa tahun kemudian dia mau mengambil bagian lagi, silakan. Jadi partainya kelihatan di sekitar itu. Seorang penatua dan atau diaken tidak dapat dipilih untuk 3 masa bakti. Jadi penatua dan diaken itu dipilih untuk periode 2010-2015, dia kemudian bisa dipilih untuk 2015-2020. Tapi 2020 ke 2025 tidak bisa. Dia harus berhenti di situ dulu. Satu periode itu dia harus tidak harus menjadi penatua diaken. Nanti setelah 5 tahun itu selesai, dia mau calonkan diri, boleh. Ini sebetulnya bertujuan agar semakin banyak warga gereja kita bisa mengambil bagian sebagai penatua dan diaken. Kalau kita tidak buat seperti itu, maka seseorang akan dipilih berulang-ulang kali terus dalam pemilihan penatua dan orang lain sulit untuk mendapat kesempatan melayani. Kemudian pasal 22 ayat 3 itu soal sekondus ya, kalau ada yang di tengah periode ada penatua diaken yang mengundurkan diri atau meninggal, sekondus yang ganti. Kalau sudah tidak ada sekondus itu bisa diserahkan ke MPK. Kita pernah ambil keputusan di satu jemaat di Ambon ini, sekondus habis. Bagaimana dengan kita di klasis ambil keputusan, itu bisa. Kemudian bab 10 soal sektor di jemaat itu membawahi sekurang-kurangnya 2 unit dan sebanyak-banyaknya 5 unit pelayanan. Kalau 5 unit itu sudah terlalu besar, pasti setengah mati itu Ibu Bapak. Makanya kita pakai angka kalau bisa 2 lah. Pasal 25 sektor pelayanan dipimpin oleh Badan Koordinasi Pelayanan Bakopel yang ditetapkan dengan keputusan Majelis Jemaat atas usul sektor. Kepemimpinan Bakopel bersifat koordinatif dan terdiri dari seorang ketua koordinator yang adalah penatua dan atau diaken dibantu oleh Majelis Jemaat. Jadi ketua Bakopel itu bisa diaken, bisa penatua. Jangan sampai ada yang bilang harus penatua. Seolah-olah penatua dan diaken itu kasta tinggi dan kasta rendah. Nanti di peraturan uraian tugas baru Ibu Bapak dapat lihat, oh ternyata diaken itu mempekerjakan lebih banyak dari penatua. Ada itu. Kemudian di Bakopel itu harus ada ketua unit dan ketua wadah pelayanan. Jadi di Bakopel itu harus ada ketua wadah laki-laki di sektor itu, ketua wadah perempuan, kalau perlu pengasuh itu, angkatan muda harus. Pasal 26, Bakopel berfungsi untuk A. Melaksanakan ibadah, pemberitaan firman, melaksanakan kunjungan keluarga dan penggembalaan, menghimpun dan koordinasi semua potensi anggota jemaat, untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan,
melaksanakan pertemuan-pertemuan di sektor, kemudian bertanggung jawab atas tugas-tugas itu kepada majelis jemaat. Kemudian bab 11 unit itu dijelaskan di ayat 2 itu, unit pelayanan terdiri dari sekurang-kurangnya 15 kepala keluarga dan sebanyak-banyaknya 25 kepala keluarga. Unit pelayanan dipimpin oleh seorang pengurus unit. Kemudian ada majelis pendamping ya, itu majelis yang dipilih dari unit itu. Pasal 29, tugas-tugas pengurus unit, laksanakan ibadah, pelayanan firman, kunjungan keluarga dan pastoral, mengkoordinasi warga jemaat untuk kegiatan-kegiatan, rapat-rapat di semua unit, di dalam unit. Kemudian pasal 30 bab 12 soal pengawasan ya Ibu Bapak ya. Ini soal-soal tanggung jawab berjenjang. Itu pasal 30, 31 tuh soal itu saja Ibu Bapak ya, tanggung jawab, pertanggungjawaban secara berjenjang ke atas maupun ke bawah. Bab 13 pasal 32, pembiayaan pelayanan jemaat menjadi tanggung jawab jemaat. 2, tanggung jawab pembiayaan tersebut meliputi biaya program, administrasi, kemudian biaya tenaga honorer, kemudian biaya lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 3, pengaturan dan pengelolaan pembiayaan pelayanan jemaat sebagai tanggung jawab jemaat harus memperhatikan ada peraturan-peraturan perbendaharaan. Dan yang terakhir itu Ibu Bapak soal ketentuan peralihan dan apa ya, penutup ya, bab penutup. Nah, untuk kepentingan Ibu Bapak di jemaat itu kira-kira poin-poin yang paling penting di dalam peraturan pokok kita tentang jemaat itu yang soal yang lain-lain itu soal pertanggungjawaban, pengawasan dan seterusnya itu beta kira seng menjadi kebutuhan yang setiap waktu, setiap hari harus diperhatikan. Beta lanjut saja Ibu Bapak, peraturan organik tentang uraian tugas majelis jemaat. Di bab 1 ketentuan umum pasal 1 itu ada pengertian-pengertian di situ ya Ibu Bapak. Majelis jemaat adalah, kemudian PHMJ itu apa, sekretaris jemaat, seksi pelayanan dan seterusnya, rayon, unit. Beta kira nanti Ibu Bapak lihat saja di bagian itu. Kita masuk saja ke bagian-bagian yang paling penting di dalam peraturan ini karena menyangkut apa saja yang menjadi tugas pendeta, tugas penatua, diaken, apa yang menjadi tugas ketua, sekretaris, wakil ketua, wakil sekretaris, bendahara dan seksi-seksi. Ini yang lebih penting. Bab 2, jenis jabatan pelayanan gereja, pasal 2. Jabatan pelayanan gereja Protestan Maluku terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan struktural. Nah Ibu Bapak, sebelumnya kata jabatan yang dipakai dalam peraturan ini sebetulnya mengacu pada jabatan gerejawi, jabatan tertabis. Dulu waktu kita bikin peraturan-peraturan, istilah jabatan ini juga diperdebatkan. Yang dimaksudkan itu adalah jabatan tertabis. Jabatan tertabis pasti penatua, diaken, pendeta, penginjil, itu tertabis. Dan di dalam literatur tentang gereja Protestan Maluku kita juga temukan ada diksi ini ya, jabatan ini. Jabatan fungsional dalam gereja Protestan Maluku ditandai dengan
adanya pelaksanaan fungsi pelayanan tertentu dalam kaitan dengan penyelenggaraan amanat pelayanan gereja. Jadi jabatan fungsional itu ditandai dengan pelaksanaan fungsi tertentu. 3, jabatan fungsional GPM terdiri dari pendeta dan atau penginjil, penatua, diaken. Jadi ada 3 jabatan fungsional di GPM, pendeta atau penginjil, penatua, dan diaken. Itu fungsional. Ibu bapak, kalau ketum pimpin kebaktian, yang pimpin kebaktian itu pasti pelayan kan. Kalau rapat majelis jemaat, yang pimpin rapat itu ketua majelis jemaat. Tapi kalau khotbah hari Minggu di mimbar itu, yang khotbah ketua atau pendeta. Sekretaris jemaat, karena itu kalau tulis warta jemaat harus ditulis begini: kebaktian minggu ini dilayani oleh pendeta R. Rikumahu. Jangan sekali-kali tulis kebaktian minggu ini dipimpin, kecuali dipimpin oleh ketua klasis. Jadi kata itu saja sudah menunjukkan fungsi kita di situ. Jadi sengaja ada orang pimpin ibadah, kecuali pimpin rapat, layani ibadah. Kita harus terbiasa menggunakan kata-kata seperti itu. Tadi MC bilang doa ini dipimpin oleh Ibu Pendeta. Ulor lo. Jangan pimpin doa. Biarkan itu nanti dong di Kementerian Agama pakai istilah itu. Di gereja mari kita layani doa. Itu istilah-istilah khas di gereja. Jadi kalau beta ulangi sekretaris jemaat, kalau tulis warta jemaat, kebaktian pagi ini, kebaktian minggu pagi ini dilayani oleh pendeta siapa? Jangan lagi bilang dipimpin. Dipimpin itu nanti rapat saja. Supaya langsung beda di situ. Layani itu berkaitan dengan tugas fungsionalnya, memimpin itu berkaitan dengan tugas strukturalnya. Langsung terbedah, terlihat di situ ini ada hal yang. Selanjutnya, jabatan struktural dalam GPM ditandai dengan adanya kedudukan sebagai pemimpin satu badan dan atau unit kelembagaan tertentu pada pola organisasi GPM. Jadi jabatan struktural itu berkaitan dengan kepemimpinan. Ketua itu soal kepemimpinan. Tapi pendeta Rikumahu itu soal pelayan, fungsi sebagai pelayan itu. Jadi beta dan ketua klasis itu dua hal yang berbeda. Nanti kedua-duanya itu melekat pada diri beta. Oke, kapan beta pakai kedudukan sebagai ketua klasis dan kapan beta berperan sebagai pendeta. Dan di GPM ini tak mungkin beta jadi ketua klasis kalau sempurna jadi pendeta, ibu bapak. Jadi ibu bapak boleh rampok beta pun jabatan ketua klasis, rampok aja, saya tidak masalah. Tapi begitu mau rampok beta pun jabatan pendeta, disitulah kita taruh harga diri. Kalau saya jadi pendeta, saya pernah bisa jadi ketua klasis. Ngapain dengan klasis-klasis itu? Makanya kalau jadi pendeta di GPM lalu kerja di klasis tuh ibu bapak, itu ketumpung setengah dari kependetaan tuh rasanya hilang. Sutar pernah layani perjamuan, sutar pernah kas kawin orang, susah pernah pi kubur orang. Ya syukur-syukur kalau Ibu Loce dong di Nial Bentas ketumpung jadwal layani kebaktian, ketun datang layani. Kalau seng, sudah tuh hari-hari nggak tembok, begitu terus. Komputer tembok. Lalu tiba-tiba yang datang tuh pendeta, kadang takoro bawa masalah. Lalu jadilah kantor itu orang-orang bermasalah. Orang yang datang bermasalah, orang yang kerja di situ sedang bermasalah. Semuanya tuh. Iya ibu bapak, itu sakitnya tuh kerja di klasis. Sejak tahun 2008 sampai 2022 nih, beta su kerja di klasis. Ya begitu.
Kalau jemaat-jemaat lupa ketong bisa seng injak kaki di mimbar gereja tuh 2 bulan ibu bapak. Dari tahun 2008 sampai 2022 nih beta kas nikah orang baru 3 kali. Waktu kas nikah pertama dan kedua tuh salah mengerti liturgi. Susah pernah. Kalau yang pemakaman seng lah sampai sekarang. Ini ketompi kubur orang pasti salah kembali. Itu jahatnya struktur loh, itu jahatnya lembaga, jahatnya organisasi. Dia mematikan kreativitas. Dan karena itu kita harus mendorong agar jabatan struktural seseorang pendeta itu tidak menafikan jabatan fungsionalnya, karena yang utama pada diri dia itu yang fungsional itu. Pendetanya, penatuannya, diakennya itu yang utama, bukan wakil ketuanya, bukan sekretaris. Nanti baru orang lain mau pakai topu dada, beta nih ketua, wah ketua tuh ketua saja. Di banyak tempat begitu rumusannya sama. Itu gagal memimpin, makanya begitu. 5, jabatan struktural terdiri dari jabatan struktural berada pada jenjang jemaat, klasis, dan sinode. Jadi, ketua majelis jemaat, ketua klasis, sekretaris majelis jemaat, sekretaris klasis, wakil ketua majelis jemaat, itu struktural. Dan itu ada di sinode, ada di klasis, ada juga di jemaat, karena di sinode ada ketua sinodenya. Kemudian jabatan struktural berada pada lembaga gerejawi tertentu di luar organisasi GPM sesuai penugasan Majelis Pekerja dan Sinode GPM. Jadi misalnya sekarang seperti pendeta Jeki Manuputi, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Jakarta, dia itu di GPM tetap dipandang sebagai pendeta dengan jabatan struktural karena dia ke PGI itu atas penugasan GPM. Ada di sana juga pendeta Hendri Lokra, ada pendeta Surets Tomalueng dari GPM yang didorong masuk ke sana untuk membantu Pak Jeki dalam pekerjaan sebagai sekretaris umum. Itu jabatan-jabatan struktural di gereja yang diakui oleh GPM. Kemudian tugas dan tanggung jawab jabatan fungsional, pasal 3. Ibu Bapak lihat ya, di bab 3 ini kita mulai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan fungsional, bukan struktural yang duluan, fungsional duluan. Lagi-lagi, karena jadi pendeta dulu baru bisa jadi ketua klasis. Jadi fungsionalnya dulu baru struktural. Struktural nanti kapan-kapan. Satu waktu gempa bumi besar, struktur-struktur gereja ini hilang boleh, tapi pendetanya tak boleh hilang. Tugas dan tanggung jawab pendeta dan atau penginjil. A. Melayani serta bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah, pemberitaan firman, pelayanan sakramen. Jadi dia dimulai dengan melayani. Itu tugas fungsionalnya tuh, melayani. Melayani dan terus melayani. B. Melaksanakan pelayanan pergembalaan kepada semua pelayan dan warga gereja. Jadi ibadah, pemberitaan firman, sakramen, kemudian pelaksanaan pastoral atau pergembalaan. C, Ibu Bapak lihat di sini ya. C, bersama penatua dan diaken. Bersama. Dia sendiri atau dia mengkooptasi penatua dan diaken. Pendeta, penatua, diaken itu sama, bersama. Mereka bersama. Sebagai orang-orang yang memiliki jabatan tertabis, mereka itu bersama penatua dan diaken melaksanakan pembinaan umat secara kategorial, fungsional, profesional maupun sektoral. D. Membina dan memelihara persekutuan jemaat. Jadi kalau ada pendeta yang menimbulkan perpecahan di jemaat, itu dia bertentangan dengan poin ini. Membina dan memelihara persekutuan jemaat. E. Bersama penatua dan diaken, lagi-lagi bersama. Yang pendeta rasa diri arogan lalu perlu bersama lagi.
Bersama, perintahnya di aturan itu bilang bersama penatua dan diaken bertanggung jawab atas pendidikan katekisasi dan pendidikan agama Kristen di sekolah. Yang tadi beta jelaskan itu Ibu Bapak, di sekolah-sekolah yang terada guru agama. F, bersama penatua dan diaken bertanggung jawab atas pelaksanaan pekabaran Injil, pelayanan kasih, dan keadilan. Bersama, dia tetap menggunakan istilah bersama itu. G, membina dan mendorong semua warga gereja untuk menggunakan potensi dan karunia bagi penyelenggaraan pelayanan dan kesaksian gereja sebagai tubuh Kristus. Dan H, melaksanakan tata gereja, ajaran gereja, tata gereja, dan seterusnya. Itu pasal 4, tugas dan tanggung jawab penatua. Nanti ketemu buktikan di sini bahwa diaken itu pun kerja lebih banyak dari penatua. Jadi jangan anggap diaken itu rendah, penatua tinggi. Terada. Tugas dan tanggung jawab penatua. A, bersama pendeta dan atau penginjil dan diaken. Bersama pendeta dan atau penginjil dan diaken melayani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah, pemberitaan firman, dan pelayanan sakramen. B, bersama pendeta dan atau penginjil dan diaken melayani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan penggembalaan atau pastoral. C, bersama pendeta dan atau penginjil dan diaken melaksanakan pembinaan umat secara kategorial, fungsional, profesional, dan sektoral. D, bersama pendeta dan atau penginjil membina dan memelihara persekutuan jemaat. Lagi-lagi kalau penatua jadi pemicu pecah di jemaat, maka dia bertentangan dengan peraturan ini. E, bersama pendeta dan atau penginjil dan diaken bertanggung jawab atas pendidikan katekisasi, pemberitaan Injil, dan pendidikan agama Kristen di sekolah. F, melaksanakan ajaran gereja dan seterusnya. Jadi sebagaimana tadi tugas dan tanggung jawab pendeta itu bersama penatua diaken, maka para penatua juga ditugaskan bersama pendeta dan diaken. Jadi kebersama-samaan ini Ibu Bapak harus dimaknai secara dalam, secara lebih jauh. Mengapa kita pakai istilah itu? Sebab bukan soal Paulus atau Apolos yang tanam, tetapi soal Allah yang memberi pertumbuhan. Siapakah aku, siapakah Paulus, siapakah itu Apolos? Tidak ada. Paulus dan Apolos harus bekerja bersama-sama. Pendeta dan penatua harus bekerja bersama-sama. Diaken dan pendeta harus bekerja bersama-sama. Itu ciri dari pelayan-pelayan khusus di Gereja Protestan Maluku. Pasal 5, tugas dan tanggung jawab diaken. Nanti di sini ada yang beda ya Ibu Bapak ya. A, bersama pendeta dan atau penginjil dan penatua melayani dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah, pemberitaan firman, dan sakramen. B, bersama pendeta dan atau penginjil dan penatua melaksanakan pastoral ya, penggembalaan kepada warga jemaat. C, membina dan mengarahkan berbagai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada warga gereja untuk dimanfaatkan secara optimal bagi pelayanan dan kesaksian gereja demi pembangunan tubuh Kristus. D, melayani dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kasih dan keadilan serta pendamaian diakonia dalam arti yang seluas-luasnya. Ini yang membuat diaken itu banyak kerja melebihi para penatua. Di ayat ini sengaja ditanggung jawab penatua tadi. Melayani dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kasih dan keadilan serta pendamaian diakonia dalam arti yang seluas-luasnya. Kemarin di jemaat-jemaat di Pulau Ambon banyak waktu COVID itu, dong majelis jemaat ambil kebijakan untuk menanggulangi warga jemaat yang alami problem pangan dengan cara menyiapkan bantuan-bantuan diakonal dalam jumlah yang cukup besar.
Dan ada satu jemaat di Ambon, di kelas 10 Ambon yang beta ikuti, oh betul-betul para diaken memiliki fungsi sangat besar dan mereka bekerja kurang lebih 8 bulan di masa-masa itu untuk menangani diakonal itu. Itu tugas mereka memang. Dalam peraturan disebutkan itu tidak ada di para penatua. Jadi kalau mau bikin klasifikasi, menurut beta justru diaken kelasnya lebih tinggi. Karena ada pekerjaan lebih yang harus dia kerjakan. Bersama pendeta dan atau penginjil dan penatua bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan katekisasi, pemberitaan Injil dan pendidikan agama Kristen di sekolah. Dan F, melaksanakan ajaran gereja, tata gereja dan seterusnya itu. Bab 4, tugas dan tanggung jawab jabatan struktural. Bagian 1 pasal 6. Tugas dan tanggung jawab majelis jemaat. Ibu bapak kita ikuti pasal ini baik-baik ya, karena ini menjadi kewajiban untuk dilaksanakan setiap hari. Majelis yang berjumpa dengan jemaat cuma majelis jemaat saja. Di klasis kapan, apalagi di sinode kapan. Jadi ini penting untuk dipahami oleh majelis jemaat. 1. Majelis jemaat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku pimpinan jemaat sesuai peraturan pokok tentang jemaat ya, yang tadi sudah kita bahas. 2. Perincian tugas dan tanggung jawab majelis jemaat diatur sebagai berikut. 2.1 tugas dan tanggung jawab ketua. Ini soal struktural ya, tadi bab 4 itu judulnya tugas dan tanggung jawab jabatan struktural. Tugas dan tanggung jawab ketua. 1. Memimpin seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja yang menjadi tugas kepemimpinan majelis jemaat di jemaat. B. Mengawasi pelaksanaan program jemaat. C. Memimpin sidang jemaat, rapat-rapat majelis jemaat, dan rapat koordinasi pelayanan lainnya sebagai wujud pelaksanaan kepemimpinan majelis jemaat berdasarkan asas presbiterial sinodal itu. D. Bersama sekretaris mewakili kepentingan jemaat terhadap instansi-instansi lain atau pihak luar dengan ketentuan untuk hal-hal yang bersifat prinsip terlebih dahulu meminta petunjuk majelis pekerja klasis dan atau majelis pekerja harian sinode. Ini sebab ini ayat ini menjadi petunjuk bagi kita mengapa surat-surat kita dari jemaat itu harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris majelis jemaat. Kalau di jemaat misalnya majelis jemaat mau bikin surat ke sektor, unit, ke wadah laki-laki, perempuan, sekretaris jemaat tanda tangan sendiri atau ketua majelis jemaat tanda tangan sendiri, tidak masalah. Tetapi kalau udah keluar dia harus ditandatangani bersama. Ini ayat 2.1 poin D memerintahkan itu. Bersama sekretaris mewakili kepentingan jemaat terhadap instansi-instansi lain dan seterusnya itu. Mendorong dan memberi arah bagi terselenggaranya tugas persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja di jemaat. F. Memberi petunjuk serta bertanggung jawab atas pendaya gunaan harta milik gereja yang bergerak maupun tidak bergerak di jemaat. G. Bertindak selaku otorisator yang adalah atasan langsung bendahara atas nama majelis jemaat. Jadi memang di GPM ini Ibu Bapak, bagi ketua majelis jemaat, ketua klasis itu, ketua sinode, itu diberikan satu tugas tambahan. Istilahnya itu otorisator. Artinya orang-orang itu, jabatan-jabatan itu, orang yang menduduki jabatan ketua majelis jemaat, ketua klasis, itu diberikan otoritas lebih untuk mengendalikan keuangan gereja. Dia diberikan otoritas. Tapi otoritas yang mana? Bukan otoritas yang membuat dia sewenang-wenang dengan seluruh keuangan gereja. Bukan. Otoritas dalam arti semua dinamika keuangan yang terjadi di unit kerjanya itu harus atas pengetahuan dia. Dan dia bertanggung jawab.
Karena itu banyak ibu bapak lihat ada mutasi ketua majelis jemaat, ketua klasis di GPM ini. Banyak yang juga terjadi karena kesalahan menggunakan posisinya sebagai otorisator. Otorisator itu bukan berarti dia bertindak sesuka hati, lalu seluruh harta kekayaan gereja itu ditutup, tidak transparan, dan bukan itu. Justru dia yang harus bertanggung jawab untuk menjaga agar seluruh barang milik gereja itu dimanfaatkan secara benar. H. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan lainnya di jemaat sesuai ajaran gereja, tata gereja, dan seterusnya. Kemudian 2.2 tugas dan tanggung jawab wakil ketua. A. Melaksanakan tugas ketua jika ketua tidak berada di tempat atau berhalangan. Jadi wakil ketua, kalau ketua sedang berhalangan, wakil ketua harus mengambil alih tugas-tugas ketua itu. B. Membantu ketua mengawasi pelaksanaan program. C. Membantu ketua memimpin sidang jemaat, rapat-rapat majelis jemaat, rapat koordinasi, dan seterusnya. Jadi kalau sidang jemaat, ketua majelis jemaat sakit, sidang jalan saja, bukan sidang bubar. Wakil ketua bertanggung jawab mewakili ketua majelis jemaat memimpin sidang jemaat itu sampai selesai. D. Bersama bendahara dan wakil bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan jemaat, menerima, menyimpan, dan mengeluarkan sesuai keputusan rapat majelis jemaat. Jadi wakil ketua pada waktu tertentu kewenangan mengendalikan keuangan gereja itu ada padanya. E. Membantu ketua dan pendeta jemaat melaksanakan tugas pelayanan penggembalaan. Jadi wakil ketua yang otomatis bukan pendeta itu, dia juga berkewenangan membantu pendeta, membantu ketua majelis jemaat dan pendeta jemaat untuk pelayanan pastoral. F. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan lainnya di jemaat sesuai dengan ajaran gereja, tata gereja, dan seterusnya. Itu tugas dari wakil ketua majelis jemaat yang harus ia laksanakan, terutama di tengah konteks jemaat yang ketua majelis jemaatnya aktivitasnya rendah. 2.3 tugas dan tanggung jawab sekretaris. Membantu ketua, wakil ketua bertanggung jawab atas pelaksanaan persidangan jemaat, rapat majelis jemaat, dan rapat koordinasi pelayanan lainnya di jemaat. B. Menyusun notulen persidangan jemaat, rapat majelis jemaat, rapat koordinasi pelayanan. Jadi setiap rapat-rapat itu sekretaris jemaat bertindak sebagai notulen di situ. Jangan sampai habis rapat, saya tahu kata apa yang tadi diputuskan di rapat. Kecuali sekretaris jemaat rajin rekam pembicaraan pakai handphone, lalu habis itu terus edar hasil rekaman ke PMJ, saya sudah dengar sudah itu kemumpung hasil. Tugas dan tanggung jawab 10 menit baru makan ibu bapak ya, masih ada waktu. C. Bersama ketua atau wakil ketua majelis jemaat mewakili kepentingan jemaat keluar kepada pihak-pihak lain, yang tadi sama dengan di atas tadi ya. E. Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan di lingkungan sekretariat jemaat bersama wakil sekretaris. Ini yang membuat sekretaris jemaat dan wakil sekretaris harus berkantor setiap hari, karena dia harus tata administrasi kepentingan sekretariat. F. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai ketentuan peraturan gereja Protestan Maluku. 2.4 tugas dan tanggung jawab wakil sekretaris.
A. Membantu sekretaris memimpin dan mengkoordinir seluruh pekerjaan di lingkungan sekretariat jemaat. Ya, wakil sekretaris pun tugas utama setiap waktu itu membantu sekretaris. B. Membantu sekretaris dalam mengatur pelaksanaan persidangan jemaat, rapat majelis jemaat, dan rapat koordinasi pelayanan, serta mengambil notulen persidangan, rapat majelis jemaat, dan seterusnya. C. Melaksanakan tugas yang dipercayakan berdasarkan pembagian tugas dengan sekretaris. D. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sekretaris jika sekretaris berhalangan atau tidak berada di tempat. 2.5. Tugas dan tanggung jawab bendahara. A. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang atau barang atau surat-surat berharga atas perintah otorisator sesuai persetujuan majelis jemaat atau PHMJ sesuai keputusan majelis jemaat. Jadi bendahara jemaat itu mengeluarkan anggaran itu harus ada perintah, dan yang berkewenangan untuk melakukan perintah itu ya otorisator itu, ketua majelis jemaat itu. B. Mengatur pendayagunaan harta milik Gereja Protestan Maluku di lingkungan jemaat sesuai ketentuan peraturan pokok perbendaharaan. Karena itu bendahara mesti belajar peraturan pokok perbendaharaan itu. C. Melakukan pengawasan terhadap harta milik Gereja Protestan Maluku di jemaat. Jadi karena itu bendahara jemaat selain bekerja mengurus administrasi keuangan, dia juga harus mengurus seluruh data-data barang milik gereja itu. Supaya kalau verifikasi, bukan cuma verifikasi keuangan, tetapi verifikasi semua harta milik gereja, barang-barang milik gereja itu harus diverifikasi. Kalau ada mobil-mobil ini keluaran tahun berapa, dia masih layak jalan lagi kesini. Kira-kira kalau naik di mobil ini aman kesini dan seterusnya. C. Melakukan pengawasan terhadap harta milik D. Memberi laporan berkala tentang keadaan keuangan kepada persidangan jemaat dan rapat-rapat majelis jemaat atau badan gerejawi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan pokok dan peraturan organik tentang pengelolaan keuangan jemaat. Jadi ibu bapak, di dalam rapat majelis jemaat itu misalnya 3 bulan 1 kali, majelis jemaat berkewenangan meminta dari bendahara, tolong jelaskan di bagaimana posisi keuangan kita. Dan itu harus dijelaskan. Bukan tunggu nanti sidang jemaat baru bendahara bikin laporan. 3 bulan 1 kali masih wajar untuk diminta. 2.6. Tugas dan tanggung jawab wakil bendahara. A. Membantu bendahara mengatur pengelolaan harta milik gereja, baik yang bergerak maupun tidak di lingkungan jemaat. B. Membantu bendahara menyiapkan laporan-laporan keuangan. C. Melaksanakan tugas bendahara jika bendahara berhalangan atau tidak berada di tempat. 2.7. Tugas dan tanggung jawab anggota-anggota. Yang disebut anggota-anggota di sini adalah majelis jemaat itu ya. A. Menghadiri persidangan jemaat dan rapat-rapat majelis jemaat. B. Memimpin dan mengkoordinir seksi pelayanan dan sektor pelayanan serta tugas lainnya yang ditetapkan dalam rapat majelis jemaat. C. Bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepadanya dan melaporkan secara berkala perkembangannya dalam rapat majelis jemaat. D. Melaksanakan ajaran gereja, tata gereja, dan seterusnya itu. Kemudian ayat 3, ketua, wakil ketua, para sekretaris dan bendahara dan pendeta jemaat di dalam kegiatan sehari-hari bertindak sebagai pimpinan harian majelis jemaat yang disingkat PHMJ. Jadi PMJ itu ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan ditambah dengan pendeta-pendeta jemaat. Itu disebut PMJ itu. 4. Pendeta jemaat di dalam PMJ berkedudukan sebagai anggota PMJ dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. A.
bersama ketua melaksanakan tugas-tugas pembinaan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja di lingkungan jemaat. B. Bersama ketua dan wakil ketua melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan ajaran gereja Persekutuan Maluku di jemaat. C. Bersama ketua dan wakil ketua mengkoordinasikan pelaksanaan program pelayanan jemaat. D. Memimpin persidangan jemaat dan atau rapat majelis jemaat atas penugasan PHMJ. Jadi pendeta-pendeta jemaat itu bisa pimpin rapat majelis jemaat. Boleh. 5. Jabatan ketua majelis jemaat ditetapkan berdasarkan surat keputusan majelis pekerja dan sinode GPM atas usul dan pertimbangan majelis pekerja klasis serta proporsional dan realistis. 6. Jabatan wakil ketua dipilih dari salah seorang penatua sesuai surat keputusan majelis jemaat. Jadi wakil ketua majelis jemaat itu harus penatua. 7. Jabatan bendahara dan wakil bendahara dipilih oleh majelis jemaat dari para penatua dan diaken yang dipandang mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut dan pengangkatannya ditetapkan dengan surat keputusan majelis pekerja klasis. Pasal 7 Sekretariat Jemaat. 1. Majelis jemaat dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab dibantu oleh Sekretariat Jemaat untuk mengerjakan kewenangan pengelolaan administrasi pelayanan jemaat. 2. Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Jemaat. A. Menyimpan dan memelihara arsip-arsip dan dokumen gereja di lingkungan jemaat sesuai ketentuan kearsipan. B. Melaksanakan kegiatan korespondensi dengan berbagai pihak di dalam atau di luar gereja sesuai sistem administrasi GPM. C. Melaksanakan kegiatan perkantoran lainnya sesuai ketentuan peraturan pokok GPM tentang jemaat, keputusan persidangan jemaat dan keputusan majelis jemaat. Jadi sekretariat jemaat itu harus aktif setiap hari. Majelis jemaat harus sedapat-dapatnya mampir ke sekretariat jemaat. Nah, Ibu Bapak, tugas pokok dan fungsi pelayanan, fungsi seksi pelayanan ya, nanti untuk semua seksi ini sama saja. Ada, kalau tidak salah ada 2 yang berbeda. Itu di subseksi pemuda dan di infrastruktur kalau tidak salah. Sedangkan yang lain itu sama. Nah, tugas dan tanggung jawab ketua seksi A, memimpin dan mengkoordinir penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup kerjanya. B. Mengkonsultasikan arah penyelenggaraan program pelayanan sesuai amanat PIPRIP, Renstra Klasis dan Renstra Jemaat. C. Memimpin rapat-rapat koordinasi dalam rangka pemetaan arah pelayanan di jemaat sesuai visi misi GPM sebagaimana tertuang dalam PIPRIP dan Renstra Jemaat. D. Bertanggung jawab atas tugas tersebut kepada majelis jemaat. E. Bersama ketua subseksi mengatur waktu dan merancang metode pelaksanaan program pelayanan pada setiap subseksi. F. Bersama ketua subseksi mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan kegiatan sesuai program dengan memperlihatkan indikator tujuan dan hasil dari program tersebut. G. Menyusun, menyampaikan dan melaporkan secara berkala pelaksanaan program seksi kepada majelis jemaat. H. Menetapkan skala prioritas program seksi sesuai waktu dan arahan anggaran pelaksanaan. I. Membentuk komisi pelayanan sesuai seksi yang ada dan melaporkannya kepada majelis jemaat guna pelantikannya. J. Bersama ketua subseksi menyusun dan melengkapi susunan organisasi komisi atau subkomisi atau panitia dalam lingkup kerjanya. K. Meminta dan menerima laporan pelaksanaan tugas komisi, subkomisi atau panitia yang dibentuk sesuai dengan waktu penugasan dan tugas khusus yang ditetapkan. 2. Ketua seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah A. Ketua seksi pemberdayaan teologi dan pembinaan umat, ketua seksi pemberitaan Injil dan pelayanan kasih, ketua seksi pengembangan oikumene semesta, ketua seksi pengembangan kelembagaan. 3. Tugas dan tanggung jawab ketua subseksi, membantu ketua seksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup kerja subseksi, mengkonsultasikan arah penyelenggaraan program pelayanan pada lingkup subseksi sesuai amanat PIPRIP, Renstra Klasis dan Jemaat, memimpin rapat koordinasi di lingkup kerja subseksi bersama badan pembantu pelayanan dan subkomisi. B. Bertanggung jawab bersama ketua
atas tugas tersebut kepada majelis jemaat. Nah, Ibu Bapak, mulai dari pasal 9 ini tugas pokok dan fungsi ketua subseksi anak remaja katekisasi itu isinya semua sama dengan ketua subseksi kemitraan perempuan laki-laki, ketua subseksi warga gereja senior, itu sama. Nah, yang agak beda di bagian kedua, ketua subseksi pemuda. Karena di ketua subseksi pemuda itu, ayat 8, ada tambahan peran angkatan muda di situ. Melaksanakan pendidikan karakter anggota pemuda bersama pengurus cabang dan atau pengurus ranting AMGPM. Itu saja. Sedangkan poin 1 sampai poin 10 untuk setiap ketua subseksi itu sama. Isinya sama. Cuma tekanannya saja lebih fokus ke subseksi-subseksi itu. Itu satu yang berikut di bagian 20 subseksi pembinaan kepegawaian itu juga sendiri ya Ibu Bapak, karena ada kewenangan terbatas di situ. Kalau jemaat-jemaat yang ada pegawai organik GPM bekerja di tenaga administrasi, maka ada kewenangan terbatas yang dimiliki oleh subseksi di situ. Jadi kalau Ibu Bapak lihat di semua bagian-bagian itu, subseksi-subseksi, itu tugas pokoknya dimulai dengan merancang dan melaksanakan program. Semua itu merancang dan melaksanakan program, dan biasanya diakhiri dengan memimpin rapat internal subseksi dan seterusnya. Itu jadi isinya sama, cuma perbedaannya pada bidang-bidang atau seksi-seksi yang bersangkutan saja. Pekabaran Injil itu bikin, PIPK itu bikin apa, POS itu bikin apa, itu yang membedakan. Tetapi tugas-tugasnya itu sama, merancang dan seterusnya sampai terakhir memimpin, mengevaluasi, mempertanggungjawabkan, sama. Di bagian 25, Ibu Bapak, itu juga yang berbeda, subseksi pengembangan infrastruktur. Karena di subseksi ini pekerjaan-pekerjaannya jauh lebih berbeda. Karena itu ada mulai dari poin 6, Ibu Bapak lihat, itu isinya berbeda dengan yang lain. Mengkaji status, keberadaan, fungsi, nilai, dan urusan lain tingkat segala harta milik gereja, baik bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian 7 itu segala harta milik yang dimaksud pada ketentuan 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perbendaharaan dan seterusnya. Itu aja yang membedakan ya Ibu ya, Ibu Bapak. Sedangkan yang lain isinya itu sama. Dia tidak. Nah, nanti sampai di bagian 32 pasal 10 itu udah tidak lagi bicara soal subseksi. Itu soal badan koordinasi pelayanan di sektor, tugas-tugasnya apa. Kemudian pasal 11 soal unit pelayanan. Jadi pasal 10 badan koordinator pelayanan Bakopel itu berfungsi dan bertugas untuk melaksanakan ibadah, pemberitaan firman di lingkungan sektor, melaksanakan kunjungan keluarga. Ini sama dengan bagian-bagian di awal tadi soal Bakopel, itu dia tidak berbeda. Hal yang sama juga terhadap pasal 11
dia sama dengan penjelasan mengenai unit pelayanan di depan tadi. Sedangkan soal kepengurusannya, di unit itu satu orang ketua, satu orang wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Lalu ada yang mewakili laki-laki, perempuan, pemuda, pengasuh SMTPI. Sedangkan itu tugas-tugasnya sudah sama persis dengan yang di depan tadi. Nah, itu Ibu Bapak, bagian-bagian yang paling penting di dalam peraturan organik tentang uraian tugas yang paling penting, yang paling utama dan harus kita pegang kuat Ibu Bapak, segala sesuatu yang mau kita lakukan sebagai majelis jemaat, baik oleh pendeta, penatua, diaken, pendekatan kita jangan pertama-tama struktural. Sedapat mungkin hindarkan dulu pendekatan kelembagaan itu, struktural itu. Kita menggunakan pendekatan fungsional sebagai pelayan khusus pendeta, penatua, diaken untuk mengatur sebanyak mungkin pelayanan-pelayanan kita itu jauh lebih baik. Jika kita sudah tidak lagi bisa menggunakan peran fungsional, pada saat itulah apa boleh buat pendekatan kita struktural. Dan artinya pada saat-saat tertentu pendekatan kita sudah pendekatan kepengurusan, ketua, wakil ketua dan seterusnya. Sebelum tiba di situ kita pakai pendekatan pendetanya dulu, penatuanya dulu. Jadi segala sesuatu diawali dengan pendekatan yang lebih fungsional. Itu jauh lebih berarti ketimbang kita menggunakan pendekatan-pendekatan struktur dalam berhadapan dengan persoalan-persoalan kita di jemaat. Untuk sementara begitu Ibu Bapak, mungkin ada yang mau makan siang karena mulai rasa lapar, silakan. Nanti baru kita lanjut dengan dialog di forum ini. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Bapak Riko di saat ini. Untuk sesi pertanyaan bisa kita pending untuk makan siang dulu, baru kita ketemu supaya ada lebih energi untuk dilanjutkan. Kita masuk pada acara makan siang. Beta minta kesediaan Mama Ibu Diaken, Ibu Ece untuk pimpin kita dalam doa. Minta pelayanan doa, layani doa makan siang saat ini. Ya Bapak Ibu, sebelum katong ada dalam makan siang, mari katong berdoa. Terima kasih Tuhan atas penjagaan dan pemeliharaanmu dari awal kegiatan sosialisasi di saat ini Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya untuk kami ada dalam makan siang yang sudah disediakan. Biarlah Tuhan Engkau berkati makanan, minuman yang kami akan makan dan minum. Biarlah semuanya itu akan menambah kekuatan dan energi kami untuk melanjutkan sosialisasi yang sementara kami lakukan ya Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan segala yang kami siap, lalu hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk waktunya 15 menit makan, 5 menit istirahat, kita ketemu lagi di dalam 20 menit ke depan. Terima kasih.
Danke, Jangan pergi. Kita tidak boleh berpisah. Waelah, drama. GrabFood no minimum order. Pesan segelas atau banyakan, semua pasti diskon. Sampai 100.000. Danke banyak Tuhan Yesus.
dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah
Hi James, how you doing, bro? How you doing? 你好，我是华晨宇。 Bright Limelight is a program that aims to shine light on artists from around the world. I would create a hook, and that would be reinterpreted by these artists. It's unique, something I've never done before, ever. 两种不同的风格碰撞在一起的时候，会有意想不到的火花。This is big. I can't wait to hear what they do. Exceptional. Inilah keluarga kecil kami dengan banyak momen pertama yang tidak ingin kami lewati. Bersama Philips Avent, kami selalu dapat memberikan yang terbaik untuk buah hati kami. Innovation and you, Philips Avent. Okay. Boom.
Boom, chicka, boom, boom. Yeah, alright. Boom, chicka, boom. Hey, let's go. Boom, chicka, boom, chicka, chicka, boom. Yeah. 뱉는 순간 heartbeat bum bum bum. Cool kick down kick on the drum drum drum. Sugar pop, I got some. 몸이 반응해 like a morning call. 뭐라든 달라지길 원하면 가만 기다리지 말고 힘껏 소리 내질러. Dance. 또 한 번 세상을 흔들어 볼게. Watch me. 24/7 아직. Dalam namamu ku bawa doaku padamu. Dengarlah seruan dan pintaku, Yesus Tuhanku. Ke dalam tanganmu ku bawa hidupku padamu, di kakimu ku berseru. Jejak langkahku yang dulu selalu tak menentu, kini engkau tuntun dan terangi gelapnya jalanku. Kau pegang tanganku apabila aku sudah tak mampu. Bapa, dengarkanlah seruanku. Kini aku serahkan semuanya padamu, seluruh jiwa dan ragaku. Pasrahkan ke dalam tanganmu, bentuk aku bagai sesuai
rencanamu, jadikan aku alatmu menurut kehendakmu. Jejak langkahku yang dulu selalu tak menentu, kini engkau tuntun dan terangi gelapnya jalanku. Kau pegang tanganku apabila aku sudah tak mampu. Bapa, dengarkanlah seru. Everything you do. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa So today we have Vivo's latest device, the X80 Pro 5G, co-engineered with Zeiss, and this time they're going even crazier with the camera section of this thing. Take a look at this image right here. This is a monster camera unit, but the focus here seems to be on cinema specifically. Now, obviously, you're going to be able to take photos. You have a quad camera setup. You got a periscope lens on there. You got an ultra wide, but they've got some new cinematic modes, which are going to aim to sort of recreate a true camera experience, but on your smartphone in collaboration with Zeiss. So the tagline, cinematography redefined. 12 gigs RAM, 256 storage, Snapdragon 8 Gen 1, 4,700 milliamp hour battery. This one in front of me is in Cosmic Black, 80 watt fast charge. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Tuhanku, aku hendak yang indah, bunga mawar yang putih belati, namun kau lebih indah dan suci.
kembali. Aku mau iring dia, aku mau ikuti kau menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhanku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Aku mau iringi kau, aku mau ikuti kau menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhanku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Terpujilah namamu, Yesus, mengiringmu selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhanku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Ya, Bapak Ibu, kita melanjutkan babak selanjutnya, yaitu menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan penyampaian peraturan GPM yang tadi disampaikan oleh Bapak Riko kepada kita semua. Ya, beta list dulu untuk penanya yang akan menyampaikan pertanyaan. Dari bagian kiri beta, Ibu ada? Beta list dulu ya. Satu, bagian tengah Ibu Pendeta, ya. Mama Oci mau tanya?
Seng, oh ya. Bagian paling kanan Ibu Eba dan rekan-rekan pas. Ya. Ya, yang pertama dari Bapak Nik ya, Bapak Nik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sesungguhnya momen ini adalah momen yang sangat berarti dan berharga sekali bagi kami di sini, karena melalui kegiatan ini banyak hal tercerahkan bagi kami, dan secara spesial juga kami harus mengucap dan berterima kasih kepada Bapak Ketua karena penjelasannya yang begitu mendarat, kami pahami semua dengan baik. Namun mohon izin, ada satu hal saja yang ingin saya tanyakan pada bagian bab 4, tugas dan tanggung jawab jabatan struktural, pasal 6, tugas dan tanggung jawab majelis jemaat, pada poin ke-7 kalau tidak salah ini, di situ tertulis poin 6 dan 7. Iya, mungkin dari poin 5 ada kaitannya. Jabatan ketua majelis di jemaat ditetapkan berdasarkan surat keputusan. Kemudian jabatan wakil ketua dipilih dari salah satu penatua sesuai surat keputusan majelis jemaat. Dan poin ke-7, jabatan bendahara dan wakil bendahara dipilih oleh majelis jemaat dari para penatua dan atau diaken yang dipandang mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, dan pengangkatannya ditetapkan dengan surat keputusan majelis pekerja klasis. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan keberadaan sekretaris, karena di sini wakil ketua ada dijelaskan, bendahara juga dijelaskan. Tapi untuk sekretaris, saya tidak tahu munculnya dari mana. Mohon penjelasannya. Itu saja Pak, terima kasih, shalom. Iya, dan banyak mungkin Bapak Ketua Klasis, beta pun pertanyaan nanti ini agak ada melenceng sedikit. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu adalah merupakan juga pergumulan di dalam berjemaat dan bergereja yang selama ini ketong ada dan alami. Yang pertama ini untuk Badan Koordinasi Pelayanan Sektor dan Pengurus Unit, beta lihat ini struktur kepengurusannya justru ketong di sini ini struktur kepengurusan ini ketong angkat di Badan Koordinasi Pelayanan Sektor yang di unit. Sementara di unit ini ketong cuma punya ketua, langsung sekretaris dan bendahara. Apakah nanti ketong akan harus benahi akang karena ketong ambil di Bakopel ini sama dengan apa yang dijelaskan di unit ini. Lalu kemudian mungkin juga ada persoalan-persoalan yang mau dibilang urgen seng juga, tetapi akan jadi baku melawang. Kalau beta mau bilang, itu mungkin diatur di anggaran dasar anggaran rumah tangga, soal periodisasi kepengurusan unit dan kepengurusan berapa tahun sekarang ini supaya katong bisa ada dan melihat. Kalau dulu itu, kalau saya salah 3 tahun ya Bapak ya, kalau dulu itu 3 tahun.
Dasar pertimbangannya supaya sudah ada regulasi pengurus unit, wadah, lalu kemudian ada pemilihan majelis, ada range waktu pendalaman. Lalu kemudian untuk panitia hari-hari besar gerejawi, sepertinya ada, dan ini panitia tambahan yang katong selalu angkat di dalam katong pun sektor untuk memudahkan katong ada di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab hari-hari besar gerejawi. Ada panitia yang bertanya apakah boleh setiap tahun panitia itu diganti, atau apakah kepengurusannya sama dengan kepengurusan pengurus unit dan pengurus wadah-wadah. Dan kemudian sebagai informasi saja mungkin untuk Bapak Ketua, katong di sini yang menjadi ketua subseksi itu majelis, yang sama dengan gereja-gereja GPM murni, yang jelas bahwa sekretaris majelisnya. Kalau GPM murni, kalau beta lihat dulu, yang ketuanya itu anggota jemaat yang memang akhirnya harus bertanggung jawab kepada majelis jemaat. Tetapi sekarang ini majelis bertanggung jawab ke dia pun tubuh sendiri. Lalu untuk mengenai baptisan, di GPM ini beta lihat tadi di aturannya, mungkin itu belum dibahas, tapi beta lihat ada dalam aturan pembaptisan anak, dewasa, bahkan ahli agama. Kalau di gereja-gereja lain, beta dari gereja Toraja memang masuk ke GPM. Kalau di sana, entah di sini, tapi persepsi ini berbeda-beda. Ada pendeta GPM bilang seng sidi lagi ketika dia baptis dewasa, karena dia sudah mengaku dia pun diri sendiri dewasa. Tetapi ada juga bilang harus sidi, sehingga sebenarnya yang aturan mana yang katong mau ambil. Kalau gereja lain memiliki pemahaman teologi begini, ketika baptis dewasa itu berarti dia sudah mengaku dia pun iman sendiri. Sidi artinya juga pengakuan iman secara pribadi, sehingga seng usah lagi sidi. Jadi mungkin ini minta tolong Bapak Ketua untuk menjelaskan di katong bagaimana sebenarnya yang harus katong ambil, dan karena ini jangan baku melawakkan terus. Kemudian mengenai PHMJ, yang jelas beta tahu sekali, entah itu tahun, kalau tidak salah beta vikaris di sini 2004, aturan PHMJ itu sudah berubah bahwa pendeta-pendeta sudah masuk dalam anggota. Dulu itu kalau dulu itu aturannya tidak semua pendeta dalam jemaat itu ada dan jadi anggota. Pernah beta mempertanyakan itu, katong di sini di jemaat kategorial ini kan kalau memang secara organik, peraturan organik GPM, katong ini tidak masuk dalam PHMJ. Tetapi itulah yang Bapak Ketua bilang tadi. Lalu katong ini juga direkomendasikan. Kalau beta 2012 itu beta rekomendasi dari Sinode GPM untuk diperbantukan atau untuk ditugaskan di sini. Jadi dimasukkan di Bintal memberikan surat perintah untuk masuk di sini, karena begitulah regulasi yang diminta oleh Bintal dan kerjasama dengan Sinode GPM. Walaupun beta memang tidak dikasih, tidak barangkali kalau beta mau bilang beta organik apa ya Pak ya? Karena beta diangkat, ditabiskan, vikaris diangkat dan ditabiskan 2005 di GPM. Sehingga apakah untuk aturan ini, pokoknya semua yang diangkat, kecuali teman-teman pendeta yang lain yang cuma lepas melayani, itu tidak diangkat jadi PHMJ. Apakah ketika dia diangkat di sidang jemaat atau apa untuk melayani, apakah dia harus masuk di PHMJ atau tidak? Mungkin itu saja beta tanyakan, dan banyak.
Terima kasih, Ibu Bapak sekalian. Kita dalam proses adaptasi beberapa bagian di lembaga Gereja Protestan Maluku terjadi muncul upaya untuk penyeragaman periode-periode lembaga-lembaga pelayanan itu. Jadi pengurus unit itu disesuaikan dengan satu periode majelis jemaat. Begitu juga panitia PHBG, panitia Hari Raya Besar Gerejawi. Kalau panitia itu di tengah jalan mau direvisi boleh, direvisi personilnya, strukturnya boleh, tapi dia dibentuk untuk satu periode. Karena di sinode pun sama, di klasis-klasis itu hampir semua klasis ada panitia PHBG itu, tapi di klasis Pulau Ambon cuma kami saja yang tidak mau bentuk panitia itu, sebab perayaan-perayaan hari-hari besar keagamaan atau hari-hari gerejawi itu basisnya di jemaat. Jangan sampai kita di klasis mengintervensi dengan cara kita sendiri agenda-agenda yang bisa saja mematikan agenda di jemaat. Kita tidak membentuk panitia itu sebabnya di semua perayaan hari-hari besar gerejawi yang diprogramkan di sidang klasis itu, Ibu Bapak, itu distribusi kegiatannya ke bawah, ke jemaat. Kita hindari terjadi pengulangan-pengulangan, itu bisa muncul pengulangan-pengulangan yang tidak bagus. Soal sekretaris jemaat yang tidak ada di situ disebutkan wakil ketua, kemudian bendahara. Memang Ibu Bapak, soal ini berkaitan dengan mindset kita mengenai peran penatua dan diaken. Kalau lihat tadi di penatua, itu secara tegas disebutkan di situ, wakil ketua, itu disebutkan secara tegas, dipilih dari antara penatua. Sedangkan bendahara, wakil bendahara, itu disebutkan dipilih dari antara penatua dan atau diaken sebagai orang-orang yang dipandang mampu melaksanakan tugas itu. Nah, sekretaris tidak muncul di situ. Banyak orang juga, banyak jemaat juga berpendapat bahwa sekretaris jemaat itu harus penatua. Banyak yang berpendapat seperti itu. Di peraturan uraian tugas tidak memastikan bahwa harus penatua. Dia tidak, sehingga dia ada ruang yang terbuka di situ untuk jabatan sekretaris jemaat itu bisa bukan penatua. Yang pasti tidak boleh pendeta. Yang pasti itu, karena di pasal yang tadi Bapak tanya soal pasal berapa? Pasal 6 ya. Poin 567 itu. Dia membuka peluang untuk sekretaris jemaat bisa bukan penatua, itu bisa. Di banyak jemaat orang pilih penatua. Lagi-lagi tadi mindset kita sudah terbentuk seolah-olah penatua itu pelayan khusus yang stratifikasinya di atas diaken, padahal sama sekali tidak. Dia sama. Memang Ibu email di GPM ini ketua-ketua subseksi itu diambil dari para penatua dan diaken yang ada di dalam majelis jemaat. Kita tidak bisa nanti kemudian dibentuk komisi-komisi itu, subkomisi, itu baru kita libatkan warga gereja. Kenapa harus penatua atau diaken? Supaya fungsi koordinasi ke dalam majelis jemaat itu gampang. Itu lebih gampang ketimbang kita pakai dari luar. Majelis jemaat itu paling sedikit 1 minggu 1 kali ada pertemuan. Paling sedikit. Sedangkan tiap hari Minggu mereka ketemu di gereja. Jadi fungsi-fungsi koordinasi bisa berlangsung melalui perjumpaan-perjumpaan seperti itu. Dan
mengontrol kerja-kerja subseksi itu lebih cepat. Itu satu. Tapi yang kedua, kalau misalnya kita tidak memberikan tanggung jawab struktural subseksi-subseksi kepada para penatua dan diaken, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara posisi struktural mereka dan posisi fungsional. Apakah menjadi penatua dan diaken itu bertugas fungsional saja, berdoa-berdoa saja, layani ibadah saja, layani sakramen, pemberitaan Injil saja? Kan tidak. Ada tugas-tugas struktural, tugas-tugas organisasi yang mesti dikerjakan. Misalnya mengelola program, mengelola kegiatan. Dan karena itu subseksi menjadi tempat yang tepat bagi mereka untuk melaksanakan tugas-tugas struktural. Dia langsung menjadi berimbang antara struktural dan fungsionalnya. Nah, Ibu Bapak soal baptisan dewasa ini, Ibu Loce nanti cari waktu, beta datang jelaskan juga peraturan pokok tentang persekutuan. Nanti di situ baru kita bisa lihat bagaimana kedudukan baptisan dewasa di dalam gereja Protestan Maluku. Awalnya gereja ini cuma mengakui baptisan anak. Awalnya. Tapi seiring perjalanan waktu, terjadi begitu banyak peristiwa yang mendesak gereja untuk segera harus terima baptisan dewasa. Sebab misalnya ada orang alih agama dari yang bukan Kristen menjadi Kristen ke GPM. Yang kedua, ada warga gereja kita yang juga lupa membaptiskan anak-anak mereka di usia kecil. Lalu anak-anak itu nanti waktu mau sidi baru kaget, tak ada surat sidi, ada surat baptis. Mereka ternyata belum dibaptis. Nah, karena itu memang di dalam peraturan pokok tentang persekutuan, kita berusaha mencari rumusan yang tepat untuk meletakkan dasar pemikiran yang berbeda antara baptisan kudus dan peneguhan sidi. Kita butuh itu. Kalau Ibu Bapak perhatikan di GPM ini, belum ada satu forum, satu akta, yang di dalam kebaktian itu, tiap anggota jemaat satu orang, tiap orang, bukan bersama-sama ya. Tiap orang berdiri di hadapan jemaat dan hadapan pelayan dan di hadapan Tuhan, lalu dengan lidahnya sendiri berteriak mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Tidak ada. Tidak ada forum itu sampai sekarang. Katong uji satu-satu. Waktu baptisan anak itu siapa yang mengaku? Orang tua dan saksi. Ya kan? Coba lihat rumusan pengakuan sidi baru. Saya mengaku berjanji bersedia dengan senang hati, sepenuh hati. Apa beda rumusan itu dengan rumusan penatua diaken saat ditabis? Sama. Apa beda rumusan itu dengan pengakuan para pendeta saat mereka ditabis? Sama. Satu-satunya momen di mana kita berdiri bersama dan mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, cuma saat kita mengaku iman rasuli di dalam kebaktian. Tapi itu rame-rame. Tapi tiap-tiap orang berdiri sendiri dan mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Tidak ada. Itu sebabnya kita mencari rumusan dogmatiknya maupun teologi. Mengapa seseorang setelah dibaptiskan di usia muda, maka di usia dewasa dia harus diteguhkan menjadi sidi baru. Di situ kita temukan bahwa pengakuan waktu dibaptis itu beda dengan pengakuan saat mereka diteguhkan menjadi anggota sidi gereja. Di saat mereka diteguhkan menjadi anggota sidi, mereka tidak hanya mengaku bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan. Tidak, dia tidak berhenti di situ. Dia harus mengaku bahwa saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan berjanji untuk beritakan kabar tentang Yesus Kristus itu di dunia. Itu yang mesti dilakukan. Sehingga kalau baptisan dewasa dianggap bahwa itu pengakuan iman dan karena itu sidi juga pengakuan iman, oh tidak. Sidi dan baptisan itu dua peristiwa yang berbeda.
Di sini orang tidak saja mengaku imannya, tetapi dia harus berjanji bahwa dia bersedia memberitakan Injil Kristus yang dia percaya itu. Itulah sebabnya mengapa kita membuka ruang untuk baptisan dewasa berlangsung di GPM. Makanya tadi beta bilang, kita butuh di momen CD itu, seseorang itu dia berdiri di sini, di hadapan jemaat, di hadapan pelayan, di hadapan Tuhan, dia bilang, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan berjanji memberitakan Injil tentang Yesus. Harus. Kenapa harus? Karena waktu dia baptis masih bayi itu, dia tidak bilang apa-apa. Yang mengaku itu orang tua. Kita ini kan menjadi Kristen warisan ini. Kita semua ini orang tua yang pernah kasih waktu for ketong besar, saya mau pilih agama apa sih yang ada kan? Masih merah-merah le orang tua sepi bawa baptis ketong di gereja. Kalau orang tua biarkan ketong di usia dewasa baru pilih agama, beta rasa belum tentu ketong semua ini Kristen. Mungkin ada di antara kita mengambil keputusan masuk ke agama lain. Artinya apa? Mengaku Yesus sebagai Tuhan itu harus terjadi secara sadar. Bayi yang dibawa ke gereja baptis itu dia mengaku Yesus tanpa sadar itu. Loh, dia belum pernah belajar tentang Yesus, belum pernah masuk sekolah minggu, belum pernah baca Alkitab, belum pernah ikut katekesasi. Tetapi waktu CD, dia sadar mengaku Yesus karena dia sudah menjalani proses pendidikan di gereja, sekolah minggu, sampai katekesasi, dan akal sehatnya itu pengetahuan tentang Yesus itu sudah betul-betul penuh di kepalanya. Lalu dengan sadar dia berteriak, saya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan berjanji, bersaksi tentang dia. Itu harus. Makanya di sidang, di tim regulasi gereja yang beta pimpin selama 2018 sampai 2020 itu, ini jadi bahan lelucon bagi kita. Bukan lelucon ya, kita jadi bahan untuk didiskusikan. Rumusan tabis pendeta, tabis penatua, dan CD baru sama. Ada satu tempat waktu tabis penatua diaken, penatua pertama ucap salah ibu bapak. Itu kan saya berjanji bersedia dengan, saya mengaku berjanji bersedia dengan segenap hati. Ini orang pertama hafal salah. Ya, saya mengaku berjanji bersedia dengan senang hati. Akhirnya orang belakang semua ikut senang sampai selesai. Ya, itu ada kasusnya. Semua senang. Jadi pernyataan-pernyataan itu harus tegas. Itu sebabnya kita buka ruang. Kemudian CD itu berkaitan dengan satu proses belajar katekesasi. CD itu sebetulnya jadi substansinya ada di katekesasi. Dia belajar, lalu diteguhkan menjadi anggota CD gereja. Artinya dia dianggap sudah dewasa secara pengetahuan maupun iman. Sebab selama katekesasi dia diajarkan dengan kurikulumnya itu. Ada banyak orang Kristen bilang di Alkitab saya ada katekesasi. Betul, kata itu saya ada. Tapi coba lihat apa yang Yesus peragakan. Lihat di cerita-cerita Yesus itu. Setiap kali Yesus selesai melakukan satu mujizat besar, maka cerita berikutnya, perikop berikut akan dilanjutkan dengan lalu Yesus menyeberangi sungai dengan murid-murid. Lalu Yesus pergi ke tempat yang sunyi dengan murid-murid. Apa yang terjadi di situ? Murid-muridnya duduk dan dia mengajar. Ia mempersiapkan murid-muridnya sehingga pada waktunya ketika ia ditangkap, disalibkan, mati dan bangkit, lalu terangkat ke surga, maka mereka sudah sidi. Tugas memberitakan Injil selanjutnya ya kamu. Kamu sudah berjalan bersama Yesus bertahun-tahun, sudah diajarkan, kamu dianggap sudah dewasa. Karena itu waktu peristiwa Yesus terangkat naik ke surga, murid-murid angkat kepala ke atas, ada suara bilang, jangan pandang ke atas. Jangan persoalkan dia, dia tetap Tuhan. You persoalkan sekarang manusia di dunia nih. Ada orang lapar, ada orang sakit, ada orang bodoh, ada orang tertinggal. Itu menjadi misi yang harus kamu kerjakan. Jangan pikirkan Tuhan. Tuhan itu tanpa kita dia tetap Tuhan. Oh, dia yang ciptakan kita. Tuhan itu yang makan puji.
Tepuk tangan untuk Tuhan. Oh enggak. Tuhan semakan puji begitu. Apa Yesus bilang for orang banyak waktu ketangkap perempuan kedapatan berbuat sinah itu? Apa yang Yesus bilang? Itu menunjukkan bahwa persoalan kemanusiaan itu jauh lebih penting ketimbang mempersoalkan Tuhan. Beta jujur ibu bapak agak geli kalau pergi di gereja jangan orang bilang tepuk tangan untuk Tuhan. Itu Tuhan tidak seperti itu. Segala sesuatu yang kamu mau lakukan untukku, lakukanlah untuk dia yang hina itu, untuk perempuan yang hina itu. Jadi itu penting sekali ibu bapak supaya kita mengerti bahwa CD baru itu berkaitan dengan tugas pengutusan. Gereja melepaskan anggota gerejanya yang dianggap dewasa untuk memberitakan Injil. Injil apa? Evangelion. Kabar baik, sukacita kabar baik. Kabar baik itu apa? Bukan hoaks, bukan ujaran kebencian. Kabar baik itu mengajar anak-anak matematika, mengajar anak-anak bahasa Inggris. Kabar baik itu datang bercerita membuat orang terhibur. Bukan cerita gosip, itu bukan kabar baik. Nah, kedewasaan kita tuh sebetulnya terletak di kedewasaan iman kita tuh terletak di situ. Dan karena itu harus dibedakan antara pengakuan seseorang waktu dibaptiskan dan pengakuan seseorang waktu ia diteguhkan menjadi anggota CD gereja. Nanti ada waktu Ibu Loce beta jelaskan peraturan pokok tentang persekutuan itu supaya Ibu Bapak bisa lebih paham. Sebab di dalam peraturan itu beta salah satu orang yang ngotot agar setiap anggota jemaat yang meninggal jenazah harus bawa ke gereja. Bukan soal sama, bukan. Ada alasannya. Kita membuat sesuatu yang sama dengan orang, tapi motivasi kita beda-beda. Karena ada alasan. Sayangnya itu ditolak. Tapi tidak mengapa. Gereja ini masih berjalan dan kita masih bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Soal posisi Ibu Email di sini ya, Ibu Bapak, memang ini apa ya, satu situasi yang cukup dilematis bagi kami di Klasis karena di Peniel Bentas ini selalu saja ada prinsip yang dipegang teguh dengan menjadikan TNI AD itu sebagai alasan. Dan itu yang membuat kami juga tidak mungkin mengabaikan alasan-alasan seperti itu. Misalnya kalau Ibu Email dapat rekomendasi dari Bintal masuk ke sini, maka pihak yang memberi rekomendasi itu harus bertanggung jawab. Iya, maksudnya karena Bintal yang keluarkan, Bintal harus bertanggung jawab. Jangan lepaskan SK, lalu tidak ikut bertanggung jawab, itu juga problem. Makanya soal ini sebetulnya harus duduk bersama dan membicarakannya secara bersama supaya kita bisa temukan alternatif di tengah-tengah dilematis yang cukup panjang ini. Sampai sekarang orang-orang di Bintal itu sudah beberapa kali datang ke kantor Ibu Bapak, sudah. Dan kami sudah mencoba mengadakan percakapan awal dengan meminta sejumlah dokumen, tapi sayang dokumen itu tidak pernah diserahkan. Ada yang butuh kami baca untuk kami mengerti, sebab bisa saja satu waktu peraturan kita tentang jemaat kategorial yang harus dirubah. Ada kemungkinan seperti itu. Yang penting pembicaraannya itu bisa dilaksanakan dan ada jalan tengah yang bisa kita tempuh. Soal
apakah bisa masuk ke dalam PHMJ? Beta rasa begini Ibu Bapak. Ibu Bapak lihat saja sekarang posisi pendeta-pendeta di sini, misalnya Pak Sampe, itu ditugaskan ke sini pakai SK apa? Lalu kenapa dia bisa jadi ketua PHMJ? Jadi pertanyaan ini sebetulnya juga pertanyaan yang agak dia ambivalen begitu. Coba Ibu Bapak cek Pak Sampe itu SK menjadi ketua majelis jemaat di sini tuh SK dari siapa? Kalau SK-nya dari TNI AD, mengapa dia bisa jadi ketua PMJ? Lalu kalau Ibu Email pun SK-nya dari Bintal, kenapa tidak bisa? Makanya beta bilang ini pertanyaan yang dia paradoks ya. Jangan kita bisa terjebak dengan pertanyaan semacam ini. Intinya kita butuh duduk bicara sebetulnya sama-sama. Kayak forum-forum seperti ini, kalau ada pihak Bintal atau TNI yang bisa jelaskan, ya mungkin itu jauh lebih baik. Beta bisa jelaskan hal yang bukan menjadi kewenangan kita di gereja ya Ibu Bapak ya. Apalagi menyangkut institusi negara, wah itu sama sekali bukan beta pengurusan di situ. Beta rasa itu beberapa hal yang beta ingin jelaskan Ibu Bapak sesuai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawaban yang diberikan oleh Bapak Riko. Beta kembali kepada penanya yang tadi. Bagaimana Bapak Nik untuk jawaban yang disampaikan oleh Bapak Riko? Mungkin sudah bisa masih ada? Ya, ada satu. Ibu Pendeta? Satu lagi. Oke, oh ya. Baik. Untuk Bapak Nik mungkin yang kekurangan. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali boleh mendapat penjelasan dari Bapak Ketua. Namun sesungguhnya substansi saya bukan sebatas di situ, Pak. Bukan sekedar mempersoalkan penatua atau diaken yang harus menjadi sekretaris, bukan di situ. Tetapi paling tidak jika saya melihat di keputusan di materi ini, bagi jabatan wakil ketua dan bendahara itu prosesnya jelas, kemudian ada payung hukum untuk menjalankan kewenangan dia sesuai kedudukannya itu. Artinya bahwa proses untuk menjadi wakil ketua itu dipilih dari seorang penatua sesuai surat keputusan majelis jemaat, berarti ada SK-nya, ada surat keputusannya. Kemudian poin yang ketujuh, ini bendahara dan wakil bendahara dipilih oleh majelis jemaat, berarti ada proses dari para penatua dan diaken yang dipandang mampu melaksanakan tugas, berarti ada proses, ada kualifikasinya, dan yang terakhir ada payung hukumnya. Artinya ditetapkan dengan surat keputusan MPK. Yang poin yang saya tidak dapat adalah poin yang mengatur tentang bagaimana proses sehingga ada seorang sekretaris dan ada seorang wakil sekretaris, kemudian dalam menjalankan tugas, peran dan tanggung jawab sesuai kedudukan itu dia dipayungi dengan SK dari mana, saya belum tahu. Itu maksud saya yang mau tanyakan. Sudah tidak melalui proses, kemudian tidak lagi ada SK-nya, Pak. Makasih, itu yang saya mau tanyakan, Pak. Oh, terima kasih Pak. Memang rupanya ada yang
Rupanya ada yang, kalau ibu bapak lihat di situ di ayat 567 itu bold semua ya. Di materi tulis di tangan. Di pasal 6 ayat 567. Itu bold. Huruf-hurufnya dikasih bold, Kak. Biasa ya? Ini bold. Rupanya ada masalah di pencetakan ini. Jadi gini Pak, ini pasti ada masalah di file karena tulisan di sini bold. Jadi gini, SK PHMJ itu dia satu paket Pak. Dia paketnya sama, dia sama dengan wakil ketua dan cuma memang terhadap bendahara itu ada SK dari Majelis Pekerja Klasis yang harus diberikan. Memang soal ini Pak, ini soal yang juga berkaitan dengan mekanisme yang terlalu lama dipakai di GPM. Kita sedang menyusunnya, bukan sedang, kita sudah menyusunnya secara baru di peraturan pokok tentang pelayan khusus. Nanti kita sosialisasi peraturan itu juga baru bisa kelihatan nanti di situ. Maksudnya begini, selama ini kita mengenal satu proses pergantian majelis jemaat yang dilaksanakan melalui pemilihan majelis jemaat. Kan? Yang kita lakukan itu pemilihan majelis jemaat. Padahal yang terjadi di situ itu bukan pemilihan majelis jemaat, itu pemilihan penatua dan diaken. Jadi peraturannya menyebutkan peraturan pemilihan majelis jemaat. Padahal prakteknya pemilihan penatua dan diaken. Itu sebabnya terjadi pertentangan dalam liturgi pentabisan. Di liturgi pentabisan ditulis pentabisan penatua dan diaken, bukan pentabisan majelis jemaat. Jadi ada kekacauan di situ. Nah, penatua, diaken dan majelis jemaat itu dua hal yang berbeda. Pendeta, penginjil, penatua, diaken itu menunjuk pada jabatan fungsionalnya. Sedangkan majelis itu kepengurusan, dia menunjuk pada struktur, pada lembaga. Jadi di GPM pakai majelis jemaat. Istilah ini kalau di organisasi lain tuh kira-kira badan pengurus jemaat. Majelis itu pengurus itu. Nah, dari situ maka yang harusnya terjadi dalam kebaktian pentabisan penatua diaken itu ada dua momen. Satu, pentabisan penatua dan diaken. Setelah itu selesai dilanjutkan dengan pelantikan majelis. Jadi majelis itu dilantik. Sedangkan penatua dan diaken itu ditabis. Lantik berkaitan dengan kelembagaan, tabis dikaitkan dengan peran fungsionalnya. Nah, di dalam pelantikan majelis tadi itu, maka pada saat yang sama harusnya ada SK pelantikan PHMJ. Dia harus muncul di situ. Harusnya muncul di situ, Ibu Bapak. Beta tadi sudah jelaskan di awal. Di GPM ini tak ada majelis klasis, tak ada majelis sinode. Yang ada majelis jemaat. Majelis jemaat ini urusan kepemimpinan keseharian diserahkan ke PHMJ. Kan? Padahal PHMJ itu di klasis itu sama saja dengan MPK. Di sinode sama saja dengan MPH. Itu sama. Makanya mesti ada satu majelis yang disebut majelis klasis yang urusan kepemimpinan kesehariannya diserahkan ke MPK. Siapa itu majelis klasis? Tidak lain adalah pendeta, penatua, diaken, penginjil yang ada di jemaat-jemaat dalam lingkungan klasis itu. Supaya sebagaimana MPK itu dilantik, maka PHMJ harus dilantik. Bapak dong lihat, PHMJ itu tak pernah dilantik.
Sampai hari ini PHMJ yang pernah dilantik. MPH Sinode dilantik, MPK dilantik, PHMJ tak pernah dilantik. Jadi ada problem kelembagaan di situ. Yang terjadi cuma bendahara itu SK-nya dikeluarkan. Kalau wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris itu hasil pemilihan di kalangan majelis jemaat, lalu mereka bikin hasil pemilihan, bikin keputusannya saja. Padahal itu harus dilantik. Nah, karena itu maka di dalam peraturan pokok tentang pelayan khusus, Ketum Subi peraturannya sudah ditetapkan di sidang sinode kemarin, sudah disusun satu peraturan yang berisikan proses menjadi penatua dan diaken, menjadi pendeta dan penginjil. Ada prosesnya. Itu yang mesti dilakukan Pak. Jadi memang kalau butuh payung hukum di dalam kepentingan peraturan ini, beta setuju. Harus ada. Supaya posisi sekretaris jemaat itu legal standingnya kuat sama dengan wakil ketua majelis jemaat, dengan wakil sekretaris dan seterusnya. Itu oke. Tetapi lebih dari itu ada problem lain yang memang harus diselesaikan. Dan karena itu dia butuh satu peraturan kira-kira yang berisikan apa ya, peraturan tentang kemajelisan gerejawi di Gereja Protestan Maluku. Harus ada itu. Makanya tadi di awal beta jelaskan ada 5 majelis, 4 eksekutif, 1 legislatif. Majelis macam apa ini yang legislatif? Ini juga harus dikritisi. Itu apa namanya? Itu realitas kelembagaan kita di Gereja Protestan Maluku yang sampai hari ini masih terus kita gumuli dengan harapan dia semakin hari semakin baik. Di dalam peraturan, 2 peraturan ini saja Ibu Bapak, kalau kita teliti baik-baik, kita pelajari baik-baik, ada pertentangan-pertentangan yang mesti dibenahi juga. Ada, mulai dari istilah-istilah yang dipakai sampai dengan substansi harus diperbaiki. Jadi intinya dia paket itu Pak, sekretaris jemaat dan wakil ketua majelis jemaat itu semua satu paket di situ. Karena di dalam forum pemilihan PHMJ itu yang dipilih. Dia dipilih bersamaan, satu hari itu selesai. Kecuali ketua majelis jemaat dan pendeta jemaat yang harus ditetapkan oleh keputusan MPH Sinode dalam bentuk surat keputusan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Riko. Langsung saja Bapak Nik sudah? Ya, terima kasih untuk Bapak Nik dan Ibu Imel yang sudah memberikan pertanyaan. Kemudian kita semua sudah mendengar dan mengikuti sosialisasi ini dengan pada akhirnya mungkin ada pesan penutup dari Bapak Riko untuk kita semua sebelum kita mengakhiri sosialisasi ini. Terima kasih. Ibu Bapak, beta mau pesan satu hal saja. Di gereja ini seluruh pendekatan pertama yang harus kita pakai adalah pendekatan sebagai hamba-hamba yang melayani. Jika ada masalah seluruh peraturan ini taruh akan dibalakan dulu. Jangan pakai peraturan. Orang dilarang mencuri itu bukan karena kalau peraturan bilang Anda mencuri masuk penjara. Tapi sebagai hamba-hamba Tuhan di gereja, kita melarang orang mencuri karena tidak boleh, itu bukan milik Anda. Itu milik orang. Soal penjara soal nanti. Soal ada peraturan yang memenjarakan Anda itu soal nanti. Tapi jangan mengambil barang milik orang. Sebab hukum kita ini hukum yang terlalu lebih ekstrim sebetulnya. Tadi ketum kelakar di luar beta bilang, di hukum positif di Indonesia nih, kalau satu kasus pidana, perbuatan pidana, harus didukung oleh 2 alat bukti yang sah. 2 bukti permulaan yang cukup. Kalau saya ada bukti, kasusnya dianggap mati, tidak ada kasus. Butuh bukti. Kalau di gereja hukum Torah tuh saya perlu bukti.
Jangankan mencuri, baru mengingini saja susah lah. Dilarang mengingini. Baru niat bikin jahat saja dianggap dosa. Saya perlu bukti lagi, baru niat saja, ale belum mikir apa-apa lagi. Baru niat saja dianggap dosa. Artinya apa? Taruh peraturan-peraturan itu di belakang dulu. Bicara mengenai nilai, mengenai Injil, mengenai apa ya? Pengertian-pengertian Alkitab yang penting bagi seseorang, baru kita pakai aturan bilang begini. Sebelum tiba di aturan kita bicara nilainya. Sebab kalau ketum pakai aturan sebagai tameng ibu bapak, sekuat-kuat apapun kita membangun regulasi, ada titik lemahnya. Undang-undang dasar 45 yang besar itu aja lemah. Dapat tabrak sini sana, amandemen ke sana kemari. Apalagi kita di gereja. Ada saja titik lemahnya. Sehingga pendekatan-pendekatan kita harus lebih fungsional ketimbang struktural. Yang mendekati jemaat dengan jabatan ketua, jangan. Dekatilah mereka dengan jabatan penatua, diaken, pendeta. Itu jauh lebih berarti. Peraturan-peraturan ini ibarat pagar saja nih. Dia memagari kita supaya kalau jalan ke sana dapat tahu ada besi, jangan tabrak kakang, pindah. Ya, dia ibarat pagar saja. Pagar yang membuat kita leluasa untuk melayani di dalam lingkungan kita, di dalam jemaat kita. Itu yang paling penting Ibu Bapak. Sebab jabatan struktural, apapun jabatan itu, dia syarat dengan kekuasaan. Dan kekuasaan itu punya kecenderungan korup sangat besar. Korup bukan berarti korupsi, bukan. Tetapi merusak sistem, melanggengkan kedudukan, itu sangat besar. Orang yang hidup dengan kekuasaan di tangan itu ya, dia merasa nyaman sekali. Jadi pendekatan kita jangan dulu dengan struktur, jabatan struktural, karena saya ketua majelis jemaat. Oh tidak, pendekatan sebagai pendeta, penatua diaken itu jauh lebih penting. Dan jemaat-jemaat kita butuh itu. Demikian Ibu Bapak yang kita mau sampaikan closing statement di pertemuan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Riko. Kita minta tepuk tangan. Ya. Soalnya tepuk tangan ditahan oleh Ibu Email tadi. Ya. Terima kasih untuk kita semua yang sudah menyampaikan. Kita sudah hadir di saat ini untuk sama-sama mendengar, dan biarlah apa yang kita sampaikan ini kita dapat mempertanggungjawabkan ini untuk pelayanan kita ke depan, terkhususnya dalam jemaat kita. Iya, terima kasih Bapak Riko sudah bisa kembali ke tempat. Kita akan selanjutnya beta kembalikan kepada MC untuk melanjutkan ketum punya kegiatan ini. Iya Bapak Ibu sekalian, kita boleh selesai dengan kegiatan kita di hari ini. Sejujurnya kegiatan ini sangat kami nantikan selaku Bapak Ibu Majelis. 3 tahun berjalan dalam pelayanan, hari ini baru ketong ada dalam sosialisasi peraturan GPM. Tapi beta rasa sen terlambat untuk ketong mau tahu dan mengoreksi apa yang harus ketong lakukan demi pelayanan itu baik bagi umat. Iya, dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riko yang sebagai narasumber kita di hari ini sudah meluangkan waktu untuk ada bersama-sama dengan kita. Juga Bapak Ibu pelayan, Bapak Ibu pendeta yang sudah meluangkan waktu melihat tugas tanggung jawab bersama di hari ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memampukan kita untuk melakukan seluruh pekerjaan yang diembankan di atas kita. Dan sebelum kita berpisah, kita akan menutup semua kegiatan kita di hari ini dengan doa yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Lewerisa. Kepada Bapak Joy dipersilakan. Iya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersyukur sekali untuk hari ini yang Katun sudah
boleh jalani secara bersama-sama dengan tugas dan tanggung jawab selaku hamba-hamba Tuhan, sudah boleh melihat keberadaan tanggung jawab kita dalam sosialisasi saat ini. Kiranya segala sesuatu yang boleh berjalan tidak berlalu begitu saja, tetapi memahami, memaknai semua tugas dan tanggung jawab, supaya pelayanan itu boleh berjalan dengan baik. Dan untuk itu katong bersyukur dan berterima kasih, lalu katong angkat pujian, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Ya, mari katong berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, ya Kristus, karena Engkau begitu baik kepada kami di hari ini, awal dalam tugas dan tanggung jawab anak tangga pertama dalam bulan Juni. Kami boleh dihimpun selaku persekutuan di dalam jemaat ini sebagai hamba-hamba-Mu, mengawali tugas dan tanggung jawab di mana kami ada bersama-sama dengan hamba Tuhan Bapak Pendeta Riko yang sudah boleh memberikan sosialisasi bagi kami tentang peraturan-peraturan yang boleh kami harus pahami dalam melaksanakan dan mengaplikasikan semua itu dalam tugas dan tanggung jawab kami. Sekiranya apa yang sudah boleh disampaikan kepada kami, biarlah itu tidak berlalu begitu saja. Tetapi selaku hamba-hamba Tuhan, bahkan kami selaku pendeta, bahkan kami selaku penatua, diaken, kami boleh memaknai seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Dan kami melakukan semua itu dengan pendekatan-pendekatan yang sangat baik dan bijak. Supaya segala sesuatu tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan, semua itu demi kepujian nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami selaku pelayan-pelayan-Mu Bapa, di dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Terlepas dari segala sesuatu ini, kami tetap melakukan semua itu dengan satu hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak-banyak untuk semua kasih karunia-Mu di satu hari perjalanan kami di saat ini. Saatnya kami akan berpisah, tetapi sebelumnya kami juga mendoakan hamba Tuhan Bapak Pendeta Riko yang sudah boleh dengan setia, dengan ikhlas untuk datang melakukan tugas dan tanggung jawab memberikan sosialisasi terhadap apa yang menjadi materi di saat ini bagi kami. Biarlah Bapak terkasih, selalu diberkati, selalu dituntun, diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan, pekerjaan yang ia emban sampai saat ini, tugas dan tanggung jawab sebagai Bapak keluarga di dalam hidup dan kehidupan rumah tangga. Diberkatilah Bapak terkasih dalam hari-hari hidup ke depan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini, masuk ke dalam bilik rumah tangga kami masing-masing, mempersiapkan kami dalam tugas dan tanggung jawab kami selanjutnya. Biarlah Tuhan tetap mengawali, menuntun, menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan biarlah Tuhan tetap mengawali kami dengan janji dan berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang selalu berasal dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu tinggal menyertai, memberkati, melindungi, menguatkan, memampukan kami dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kami saat hari ini, sore ini, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, ada snack di belakang, mari sama-sama katong cicipi sebelum pulang. Shalom.